mic-nya dulu, Coach. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semangat pagi nih. Dimanapun teman-teman berada ya, yang masih terang benderang kayak di Jerman maupun sudah seperti di Indonesia udah nggak ada cahaya matahari, tapi semangatnya kita semangat pagi selalu ya. Selamat datang lagi di weekly meetingnya komunitas SKRB, Komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia. Apa kabar teman-teman? Sehat, Sehat, kaya raya, kaya Sehat, raya, kaya raya, bahagia. 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 Ini kayaknya sih nggak ada orang baru ya, udah pada tahu semua ya. Makanya ayo langsung refleksinya gimana nih? Apa kabar teman-teman? Sehat, 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 kaya raya, kaya kaya raya, raya, bahagia. 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 Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Mantap. Izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Nama saya Marina Natalia Tampu Bolon. Kelewatan. Nah, nama saya Marina Natalia Tampu Bolon, di Eating Reorder dikenal juga sebagai Coach Juki. Selain berprofesi sebagai macan ternak, mama cantik antar anak, delivery service anak gitu ya, kemana-mana, ke sekolah, ke tempat les gitu. Saya juga sekarang beraktivitas sebagai voice talent dan juga coach di Eating Reorder. Nah, dalam acara malam hari ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan untuk menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup kita semua ya. Saya kebetulan berdomisilinya juga di Sleman, Yogyakarta. Jadi kalau ada teman-teman yang di Jogja, boleh nih nanti colek-colek saya, kita meet up kopi darat. Kalau kata orang, kata generasi milenial tuh kopdar gitu ya, kopi darat. Nah, sebelum kita memulai acara lebih lanjut, seperti biasa kita mulai sesuatu yang baik dengan yang baik juga dong ya. Kita akan berdoa dan bersyukur terlebih dahulu. Dan untuk ini saya ingin mengundang, tadi katanya bukan bapak-bapak gitu ya, jadi Bung Ignacio Rini Johannes Ya, untuk membawakan doa seorang pebisnis asuransi dan hipnoterapis. Saya persilahkan. ya, thank you, Coach Yuki. Ya, oke, mari kita semua teman-teman ambil sikap berdoa dan saya akan pandu secara doa universal. Mari kita tundukkan kepala dan tutup mata. Dengan penuh rasa syukur, hari ini kami hadir Tuhan dengan bersama dalam satu ruang. Meski kami berbeda tempat dan latar belakang, hati kami dipersatukan. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan, atas kesehatan, atas rezeki, dan kebahagiaan yang senantiasa mengalir. Kami percaya setiap pertemuan ini membawa kebaikan, membuka jalan baru, dan menuntun kami menjadi pribadi yang lebih utuh. Semoga kelas hari ini dipenuhi energi positif, membawa semangat, pencerahan, dan kedamaian untuk setiap hati yang hadir. Semoga dari sini kami semua semakin sehat, semakin berkelimpahan, dan semakin berbahagia, serta bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Dengan niat yang tulus, mari kita jalani sesi ini bersama dalam cinta kasih, kedamaian, dan rasa syukur yang mendalam. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas doanya, Bung Ignacio. Nah, saya mohon, saya lanjutkan ya, teman-teman yang berbahagia malam hari ini. Ini adalah para mentor kita di Selaras Damai Jiwa. Kita bisa lihat ya, ada 4 orang luar biasa yang jadi mentor kita di SDD. Yang pertama adalah Coach Arisandi Setiono yang merupakan Peak Performance Coach. Selain itu ada Coach Julius Soeharto yang merupakan Team Building Coach. Coach Roy Irawan yang juga akan jadi pembicara kita malam hari ini. Health Nutrition Life Coach. Dan terakhir ada Coach Violison Marteo yang merupakan Productivity Management Coach. Luar biasa sekali ya mentor-mentor kita di Selaras Damai Jiwa ini. Nah, teman-teman, di malam hari ini selama gathering SKRB ini, mohon bantuannya untuk dapat memastikan mikrofon teman-teman semua di mute sehingga tidak mengganggu ya. Dan sangat kami encourage teman-teman untuk menyalakan kamera
supaya kita juga dapat mengenal teman-teman lebih dekat dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, silakan yuk dinyalakan kameranya. Dan nanti jika ingin merespon atau bertanya, boleh pakai fitur raise hand di Zoom, atau misalnya silakan chat aja langsung ya di kolom chatnya. Nanti akan saya perhatikan teman-teman yang mengetik di kolom chat jika ada yang ingin bertanya atau merespon. Oke, selanjutnya, nah ini sebagai sebuah komunitas pembelajar nih yang dinaungi Selaras Damai Jiwa, kita kan komunitas SKRB punya misi besar ya untuk menjadi semua komunitas yang bersemangat dan berdampak besar juga positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan yang paling penting ilmiah juga. Nah, kami juga percaya kalau misalnya misi besar dari komunitas SKRB dapat terwujud jika adanya seperangkat nilai-nilai penting yang tentu saja kita latih dan kita kembangkan bersama-sama ya sebagai anggota dari komunitas ini. Nah, sebelum melanjutkan lagi, ini yuk kita perdalam lagi core values dari komunitas SKRB ini yang merupakan impact. Gimana sih cara undang teman-teman untuk unmute mikrofonnya? Yuk di unmute mikrofonnya. Kita akan mengucapkan core values ini bersama-sama. Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Ya, Coach, agak putus-putus sedikit. Phone nih. Nah, coba ya yang ini saya. Ini sudah kedengeran ya? Sudah. Oke, sip. Videonya nge-freeze kali ya. Iya, nggak apa-apa videonya nge-freeze. Yang penting ininya Suaranya. ya jalan suaranya. Ini tapi saya oke, sudah masuk lagi. Saya sharing lagi ya PPT-nya. Oke, sudah terlihat kah? Sudah, Coach. Oke, yuk kita bersama-sama unmute mikrofonnya. Unmute mikrofonnya, aduh jadi belibet ya. Dan kita sama-sama menyebutkan core values dari SKRB ini. Ya semua yuk, udah di unmute mikrofonnya. Core values SKRB. Integrity, mindfulness, purposeful, abundance, commitment, teachable. Impact. Tepuk tangan untuk kita semua. Impact. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini ya, untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB, dan yang kali ini core value komitmen. Nah, saya mau mengundang Ibu Sagung Anik untuk membawakan core value ini. Terima kasih Coach Vicky. Selamat datang, Bu. Yes. Selamat malam. Terima kasih untuk kesediaannya. Boleh tahu nggak sih udah pernah ikut training apa aja ya di SDD ini, Bu Sagung? Yes, saya udah pernah LCTW, kemudian ICT Basic, ICT Advance, kemudian saya juga coach pribadi sama Coach Arisani. Wah, mantap sekali nih. Terima kasih juga ya Bu ya, sudah ikut jadi bagian dari misi besarnya komunitas SKRB untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif melalui hipnoterapi dan aplikasinya. Nah, silakan Ibu membawakan materi penting hari ini dan pastinya bakal mencerahkan kami semua ya. Silakan Bu. Terima kasih Coach Yuki.
Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Sagung Ani Kencana Dewi. Saya berasal dari Denpasar. Hari ini saya bertugas untuk membawakan core value komitmen. Boleh bantu slide-nya? Komitmen menurut saya adalah bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Komitmen adalah ketika ada keselarasan antara niat, kata-kata, dan tindakan. Tetap mengerjakan hal yang kita inginkan terus-menerus, baik itu ada yang mengawasi ataupun tidak. Value ini penting banget gitu untuk ada di dalam sebuah perusahaan atau komunitas, karena hal ini menjadi sebuah fondasi atau identitas bagi setiap orang di dalamnya. Hal ini pastinya akan menciptakan budaya kerja yang positif. Setiap komitmen yang kita buat akan memperkuat karakter dan membantu kita bertumbuh. Sebaliknya, jika kita tidak bisa memegang komitmen kita, maka dapat membuat hilangnya rasa percaya diri maupun menurunnya citra diri, yaitu cara kita memandang diri kita sendiri. Dalam membuat komitmen, sebaiknya kita jujur ya pada diri sendiri, em, apa sih arti dari tujuan atau goal yang kita inginkan. Kemudian sadari bahwa memegang komitmen adalah proses yang membutuhkan waktu. Mulailah dari langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk mencapai tujuan jangka panjang kita. Buat saya, komitmen memang tidak mudah, tapi saya bersedia untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. So, yuk kita mulai jalankan komitmen kita, mulai dari hal-hal yang simple aja. Itu aja dari saya, Bu Juki. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sagung Anik. Teman-teman boleh ya kasih tepuk gemuruh nih lewat emoji-emoji, lewat chat di kolom chatnya ya. Silakan, terima kasih banyak ya, yaitu ya memulai komitmen kita dengan hal-hal yang sederhana aja ya, dengan hal-hal yang kecil dulu ya Bu ya. Terima kasih nih Bu, sudah mengingatkan kita semua tentang value penting tersebut ya, dan teman-teman yuk kita latih yuk dalam keseharian kita. Nah, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB juga memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental berkelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalankan proses perubahan diri ya. Saya akan meminta seseorang nih untuk membagikan sebuah hal penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Dan beliau adalah, nah ini Bapak Gunawan Prabowo yang merupakan hipnoterapis. Nah, kita dengarkan yuk bagaimana pengalaman belajar dari Bapak Gunawan Prabowo, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya. Boleh nih diramaikan dulu dengan emoji-emoji, reaksi-reaksi. Kita sambut dengan meriah Bapak Gunawan Prabowo. Selamat malam, Pak. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa bertemu malam hari ini. Iya, Oke. silakan Pak. Ya, saya mulai ya. Ya. Oke. Baik, perkenalkan teman-teman. Saya Gunawan Prabowo. Saya baru aja ikut bergabung dalam programnya Coach Aris sejak tahun 2017. Ya. Oke, salam damai dan selaras untuk kita semua ya. Dan hari ini saya sangat bersyukur bisa punya kesempatan untuk berbagi nih tentang sesuatu hal yang mengubah hidup saya, yaitu perubahan ke arah positif, di mana itu dimulai sejak saya mengenal Coach Aris Sandi. Waktu saya mulai mengikuti rangkaian workshopnya Coach Aris, mulai dari LCTW, kemudian ICT, mulai practitioner dan advance, sampai juga ke FHTP. Mungkin kita sering berpikir bahwa kelimpahan itu soal materi aja ya. Tapi ternyata enggak juga gitu loh. Dan saya menyadari satu hal bahwa kelimpahan itu bisa dimulai dari dalam diri kita, yaitu dari mindset kita, dari kesadaran dan hati yang selaras dan damai. Nah, saya mengutip sedikit dari buku The Magic yang dikarang oleh Rhonda Byrne, yaitu
ada satu kutipan yang luar biasa tentang syukur. Dan saya mendapati bahwa keberlimpahan abundance itu awal mulanya adalah dari syukur. Di sana juga dikutip dari sebuah salah satu dari kitab suci yang ditulis, siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak dan ia akan memiliki kelimpahan. Dan siapa yang tidak memiliki, maka bahkan apa yang sudah dia miliki akan diambil darinya. Apa itu? Yaitu satu kata saja, yaitu syukur. Dan ini saya belum dapat sejak ketika saya belum mengenal Coach Aris dan LCTW. Jadi mulai dari situlah awal mulanya. Saya akan cerita sedikit kalau saya diizinkan. Sebelum mengikuti workshop pertama LCTW, saya hidup dalam mode bertahan. Selalu rasanya kurang. Khawatir, kemudian banyak pertanyaan, apa saya cukup ya? Apa saya bisa? Kemudian, kok hidup ini gini-gini aja sih? Kok hidup ini berat gitu loh. Jadi rasanya, aduh susah deh. Kemudian di tahun 2017 saya diajak oleh seorang sahabat yang saya sangat berterima kasih kepada dia. Karena dia mengajak saya ikut Life Core Transformation Workshop. Dan di sana saya pertama kali bertemu dengan Coach Aris dan bertemu dengan diri saya sendiri. Dan saya mulai menyadari begitu banyak keyakinan batin yang menghalangi kelimpahan itu masuk ke dalam diri saya. Dan saya belajar bahwa apa yang saya pikirkan secara tidak sadar, itulah yang membuat realita hidup saya. Dan mulai saat itu saya mulai terbuka terhadap ide untuk membebaskan luka batin, untuk memberikan ruang untuk menerima kelimpahan. Oke. Nah, ceritanya sesudah LTJW saya mulai tahu bahwa kelimpahan sejati itu berawalnya dari mindset dan juga harus dipupuk dengan kesadaran. Dan sesudah itu, ketika kita mulai sadar, kita menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang luka, sehingga kita perlu menyembuhkan dulu luka itu. Dan sesudah itu, kita harus memanifestasikannya dalam bentuk tindakan yang penuh dengan cinta kasih. Jadi, ini Coach Aris, kutipan yang saya pelajari dari Coach Aris adalah kelimpahan bukan soal memiliki segalanya, tapi menyadari bahwa kita sudah cukup. Ini powerful sekali dan ini menyembuhkan. Terus terang untuk saya ini sangat menyembuhkan kata-kata ini. Oke. Dan setelah mengikuti kelas-kelasnya Coach Aris, saya paham bahwa ada loh keadaan bebas dari masalah dan lebih bagus lagi bahwa ada jalan untuk bebas dari masalah. Dan itu sangat melegakan. Nah, singkat cerita, masalah-masalah mulai dibereskan, saya mulai terbuka untuk menerima kelimpahan. Dan setelah mengubah mindset, dari saya harus mengejar, tapi saya menarik dan saya merasa cukup. Ajaib banget. Kejadian bahwa tahun 2020 ada kejadian bahwa mama saya jatuh, kemudian harus dirawat dan saya harus merelakan pekerjaan saya untuk saya tinggalkan untuk merawat mama saya sampai saat ini pun iya. Tapi saya nggak pernah berkekurangan. Itu saya merasa sampai sekarang juga aneh. Saya kecukupan banget gitu loh. Dan ada satu lagi kejadian beberapa minggu, sebulan lalu kalau nggak salah, saya tiba-tiba dipanggil oleh tante saya dan saya dikasih 3 buah cincin. Yang saya bilang, wow, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba, ini buat kamu, dia bilang. Saya tanya, ini untuk apa? Enggak, saya udah siapin dari jauh-jauh hari, dia bilang gitu. Nah, semakin bersyukur lagi kan. Luar biasa nggak? Ini pelajaran yang saya terima dari Coach Aris. Terima kasih banyak Coach Aris dan tim atas bimbingan dan juga space yang luar biasa ini. Dan saya yakin siapapun yang berproses dengan tulus dalam workshop ini akan membentuk kelimpahan yang paling otentik bagi dirinya sendiri. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Semoga sharing ini bisa menjadi inspirasi bahwa kelimpahan itu bukan tujuan akhir, tapi adalah efek samping dari diri yang utuh dan damai. Salam kelimpahan untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Ya ampun teman-teman, boleh nih dikasih tepuk gemuruh lagi
emojinya, reaksinya yang luar biasa. Ini luar Thank biasa you, Pak sekali ya. Gunawan. Keren. Keren banget. Kelimpahan adalah efek samping bahwa kita sudah utuh, sudah cukup. Ini luar biasa sekali. Dan kayaknya ini quotes yang bakal saya ingat-ingat juga deh. Kelimpahan bukan soal memiliki segalanya, tapi menyadari bahwa kita sudah cukup. Terima kasih banyak ya Pak Gunawan atas sharingnya yang saya yakin nih bakal begitu berharga juga untuk teman-teman yang hadir di sini maupun yang nanti nonton rekamannya. Terima kasih. Selanjutnya nih teman-teman, kita tiba saatnya untuk mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar, boleh nih diketik. Siap, gitu. Yang siap untuk belajar, boleh diketik dulu dong. Kasih reaksinya, siap. Pak Sugeng siap, siap. Ya, udah siap ya belajar ya semua ya, udah pada ketik siap semua. Nah, thank you ya untuk responnya semua dan tanpa berpanjang lagi, mari kita sambut bersama dengan tepuk gemuruh juga, emoticon yang luar biasa. Coach Roy Irawan, silakan Coach. Yes, selamat malam semuanya. Mana saya mau dengar dong, unmute suaranya mana nih dari seluruh penjuru Indonesia dan penjuru dunia. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Tuan. Malam. Malam dari Bali. Mungkin malam-malam tapi semangatnya harus pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes, asik. Ya, siap untuk menerima pembelajaran baru boleh ketik 1. Coba ketik 1 yang siap malam ini untuk dapat pembelajaran baru, ketik 1. Wih, siap. Mantap. Ini tadi baru kita mulai cuman belasan orang, tiba-tiba ada 40 orang ya. Saya mau share, nggak apa-apa, saya share sendiri aja Juki. Nggak apa-apa, it's okay. Coba dulu ya. Siap. Juki standby ya, plan B. Siap. Oke, tadi kita baru mulai belasan orang. Sekarang saya mau tahu nih, meskipun ada beberapa tadi udah ngomong domisilinya di mana supaya saya tahu kita lagi nyambung frekuensinya dari mana aja dari seluruh dunia. Boleh. Coba ketik domisilinya di mana. Ketik. Denpasar on. Wih, mantap. Denpasar, Malang, Surabaya. Denpasar banyak nih dari tadi ya. Surabaya juga banyak. Ada di Bekasi, Bu Titi. Saya Bekasi coret ya, dikit saya cakung ya. Dikit lagi dong Bekasi. Surabaya, Bekasi, Tanjung Pinang, ada yang dari Jerman. Wes, keren. Ada yang dari Sleman, Jakarta, Jogja tadi mana Jogja? Ada Jogja juga tadi. Keren ya. Oyi di Kebayoran Baru, tumben. Oyi ada di Kebayoran Baru. Biasanya Oyi beredar nyampe ke Bali, nyampe kemana gitu ya. Ternyata malam ini dia ada di Kebayoran Baru. Oke, so malam hari ini saya mau sharing sebuah hal yang sebenarnya tadi ya, kita nggak janjian tadi sama Pak Gunawan ya sebenarnya, cuman kayak memang frekuensinya. Kita tadi Pak Gunawan tadi ngomong mengenai keberlimpahan ya, abundance gitu. Nah ini nyambung banget sebenarnya sama yang saya mau sharing ini. Saya mau sharing ini adalah bagaimana caranya untuk kita bisa membuat alam semesta ini bahkan bekerja sama ataupun berkonspirasi kalau kita mau pakai kata yang lebih kuat lagi ya, untuk mewujudkan apa yang kita mau dalam hidup. Siapa yang mau kepengen bahwa alam semesta ini bekerja sama untuk mewujudkan apa yang kita mau dalam hidup. Ketik saya yuk siapa yang mau nih. Yes, good, wow, amazing ya. Of course lah ya, enak banget gitu. Kayak misalnya hidup itu segala sesuatunya seperti kita itu ada karpet merahnya. Siapa yang nggak mau ya? Mau ini bisa, mau itu ada gitu. Ya, so ini benar-benar dibutuhkan, benar banget tadi kata Pak Gunawan. Keberlimpahan itu bukan soal bagaimana kita cuman punya banyak aja gitu. Tapi kita juga mesti meningkatkan kapasitasnya kita, betul ya Pak? Kapasitas kita terus kita tingkatkan juga, karena ini hubungannya juga sama apa yang kita minta. Kadang-kadang orang tuh suka nggak nyambung apa yang dia minta, apa yang dia doakan sama apa yang dikerjakan, itu suka nggak nyambung, makanya doanya nggak dijawab gitu ya. Kalau misalnya gini, Tuhan
aku mau dong jadi orang kaya gitu. Misalnya contoh, kita salah nggak sih doa kayak gitu teman-teman? Salah nggak? Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Ayo bilang yang boleh bilang boleh, yang salah bilang salah. Boleh dong, boleh. Boleh. Boleh dong. Boleh. Boleh dong. Kan kita aja kan punya slogan sehat kaya raya bagi. Oh iya, tadi belum lagi sekali lagi ya. Saya mau tanya nih biar lebih semangat lagi. Apa kabar teman-teman? Sehat. Kaya raya. Raya. Bahagia. Yes, itu kan doanya kita ya. Udah mah sehat ya. Ditambah lagi kaya raya, jadi kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan ya. Terus udah gitu bahagia lagi. Dan ini bisa dapat tiga-tiganya gitu. Di luar sana banyak orang yang cuma dapat 2 maksimal ya. Bener nggak? Udah sehat, kaya raya, tapi nggak bahagia ya kan. Udah bahagia, apa namanya, sehat tapi nggak kaya raya kan nggak asik ya. Mau tiga-tiganya dapat boleh kok, boleh. Nggak ada yang larang, nggak ada yang larang ya. So sekali lagi saya mau ucapin thank you buat teman-teman yang udah hadir dan saya mau sharing screen dulu sebentar. Oke, coba kasih tahu ya kalau udah muncul ya screen-nya. Sudah muncul screen-nya? Sudah. Oke, that's good. Yes. How the universe works for you at your service. Jadi teman-teman tahu nggak kalau misalnya Tuhan ya itu sudah menyiapkan alam semestanya ini untuk melayani kita dan memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Setuju ya? Bahwa ketika apa namanya Tuhan menciptakan dunia ini, dia ciptakan dunianya dulu apa manusianya dulu? Dia ciptakan universe-nya dulu atau manusianya dulu ketika menurut teman-teman yang mana? Universe-nya dulu. Dunianya dulu. Iya dong, universe-nya dulu dong. Kalau ciptakan manusia dulu nanti gabut manusianya, ya. Nggak apa-ngapain gitu. Ngapain nih gue gitu kan? Tapi diciptakan dulu lah alam semesta beserta isinya, lalu manusia. Setelah itu kita diberikan kepercayaan untuk kita bisa mengelola semuanya. Makanya tergantung nih apa yang bisa dipercayakan ke kita, ya apa yang sekarang dipercayakan ke teman-teman, baik itu kekayaan, baik itu jabatan, baik itu mungkin kebahagiaan bahkan itu hanya dipercayakan kepada orang-orang yang mampu mengelola. Termasuk juga duit. Nah, itu juga termasuk ya. Termasuk ya. Jadi teman-teman mungkin bertanya, aduh kenapa sih hidup gue tuh kayaknya pas-pasan aja gitu. Kayaknya cukup gaji cuman apa namanya 15 koma. Tanggal 15 udah koma maksudnya. Bentar ya. Saya lupa ngecas tadi. Oke. Gaji 15 koma. Tanggal 15 udah koma katanya gitu. Tapi teman-teman saya mau kasih tahu. Teman-teman itu bisa untuk dapetin lebih asal teman-teman layak mengelolanya. Nah kadang-kadang orang tuh suka nggak nyambung tadi saya bilang. Doanya Tuhan saya mau jadi orang kaya. Apakah tiba-tiba kita besok pagi bangun pagi buka mata tiba-tiba ada di apa namanya Jalan Andara jadi Sultan Andara. Wah Raffi Ahmad gitu. Langsung kaya raya. Langsung punya kekayaan triliunan. Emang begitu caranya? Gitu nggak? Atau misalnya gini, Tuhan akan mempertemukan kita ya dengan kesempatan-kesempatan dan mungkin orang-orang yang bisa membantu kita atau istilahnya menjadi sebuah tools buat kita untuk kita mencapai kekayaan tersebut. Yang mana? Yang satu apa yang dua? Coba jawab di kolom chat. 1, 2. Tadi 1 langsung bangun, langsung jadi sultan. Atau 2 dipertemukan dengan kesempatan-kesempatannya. Tentu aja 2 gitu. Sama. Ini berlaku di semua aspek hidup ya, teman-teman ya. Berlaku di semua aspek hidup. Kemarin lucu, ada satu orang ketemu saya gitu ya. Saya lagi cerita-cerita nih tentang Eating Reorder. Teman-teman mungkin kalau misalnya belum tahu Eating Reorder itu program yang saya rancang untuk membantu orang-orang hidup sehat, ya natural, tanpa obat, tanpa suplemen. Hari ini kita udah ngitung-ngitung ya. Kita udah membantu orang tuh lebih dari menurunkan berat badan tuh lebih dari 50 ton berat badan per hari ini. Jadi istilahnya kemarin saya ketemu salah satu teman bilang,
ya nih aduh gue udah capek deh hidup nggak sehat terus gitu, gue udah capek deh, badan gue tuh sekarang udah sakit-sakit dan segala macam, udah keturunan dia udah pradiabetes karena dia ada keturunan papanya juga diabetes dan segala macam. Terus udah gitu ketika saya ajakin untuk hidup sehat, alasannya buahnya belum bisa nggak snack siang-siang tuh gimana ya rasanya gitu. Aduh kalau saya nggak ketemu gorengan tuh kayaknya gimana ya. Ada gitu. Nah, teman-teman, udah nggak? Mungkin teman-teman di dating videos kayak gitu. Termasuk saya juga dulu pergi. Tapi ya itu, ya namanya juga iman tanpa perbuatan tentu mati ya teman-teman. Betul nggak? Jadi kalau kita pengen sesuatu, kalau kita berdoa terhadap sesuatu, yang paling penting bukan doanya, yang paling penting adalah tindakannya. Betul ya? Apa yang kita persiapkan, kita mau nggak mengikhlaskan diri untuk kita bisa dibentuk untuk mencapai kekayaan tersebut. Masa iya kalau misalnya contoh nih, teman-teman hari ini dikasih nih 50 miliar atau 100 miliar. Kalau kita nggak siap, bisa habis tuh duit dalam sesaat. Bener nggak? Bener nggak teman-teman? Yang setuju sama saya ketik setuju. Suara saya putus-putus nggak ya? Yang setuju sama saya ketik S7 ya. Kalau misalnya kita dipercayakan tiba-tiba 100 miliar ya kan, tapi kita nggak siap nih, nggak punya kapasitasnya, wah habis udah langsung, bener ya. Gitu. So hari ini kita mau sama-sama belajar gimana caranya membuat alam semesta ini bekerja untuk kita. Yes. Nah, teman-teman perlu sadari bahwa alam semesta kita itu adalah bisa digambarkan sebagai seorang personal assistant. Personal assistant untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi personal assistant itu hanya bekerja sesuai apa yang tuannya minta, bener nggak? Sesuai dengan apa yang bosnya pengen. Bener nggak sih? Nggak bisa dia ngaturin sembarangan tanpa istilahnya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari si bosnya tersebut. Nah, teman-teman mesti sadar ini satu hal. Di sini ada yang pernah kerja jadi personal assistant atau sekretaris. Siapa di sini pernah kerja jadi sekretaris atau jadi PA ya? Boleh coba di ketik di kolom chat atau di unmute. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada? Nah, Ciregina ya. Ciregina bisa unmute nggak? Atau bisa buka kamera nggak? Mana Ciregina? Nah, gimana? Ya, Coach. Yang bisa buka. Nah, ini mana dia? Ah, Ciregina, hai. Hai. Wis. Ciregina dari Surabaya. Coba ya tes ya, misalnya contoh nih. Ini anggap aja ini nggak beneran ya. Ini nggak beneran. Anggapnya saya ini adalah bosnya Ciregina. Nah, oke ya. Oke, anggapannya coba nih saya spotlight dulu biar kelihatan wajah cantiknya. Ciregina, saya misalnya bosnya Ciregina. Misalnya loh ini. Kalau beneran soalnya saya nggak kuat bayar ya. Kalau beneran saya nggak kuat bayar. Misalnya aja. Terus misalnya saya bilang gini, Ci, saya mau apa namanya ada traveling, misalnya saya mau traveling liburan gitu. Maka Ciregina tolong siapin item saya. Bisa nggak? Bisa? Eh Biasanya pasti nanya dulu. Ya, Maksudnya nanyanya apa? Coba pertanyaannya apa? pertanyaannya apa? Coba teman-teman boleh ketik di kolom chat juga pertanyaan-pertanyaan kira-kira yang bisa membuat apa namanya saya lebih gampang atau Ciregina lebih gampang untuk ngaturin. Coba Ciregina mau nanya apa sama saya? Pertama pasti tujuannya mau kemana dulu. Terus abis itu Oke. perginya kapan? Oke. Tujuannya kemana? Waduh, saya belum pikirin tuh, Ci. Nggak tahu, belum tahu sih. Pengen liburan aja. Udah stres saya kerja gitu. Ya nggak tahu kemana. Pasti kan ada keinginan yang disukai tempat apa supaya kan saya bisa arrange daerahnya apa. Saya suka, semuanya saya suka. Hmm. Waktunya kapan mau perginya? Waduh, kapan ya? Ini lagi sibuk lagi. Kapan ya? Belum tahu sih kapan sih. Belum tahu kapan. Terus mau ke daerah mana juga nggak tahu. Semuanya nggak tahu. Mau Iya. pergi naik apa juga nggak tahu juga. Iya. Sebentar lagi Ciregina resign ya.
Nanti saya buat Stres bos nggak itinerary-nya jelas. sesuai saya, bukan sesuai keinginannya bos. Bener lah kata Kogun gitu. Bos nggak jelas ini katanya. Mau Iya ngapain betul. tapi nggak jelas. Lah teman-teman, sekarang saya mau tanya, yang kamu doakan itu loh di awal tahun nih, hari ini nih udah Oktober loh. Oktober udah hampir pertengahan, udah hampir akhir tahun. Sekarang saya mau nanya, semua resolusimu di awal tahun itu udah mau nyampe belum? Saya tanya. Loh bener nggak? Jangan-jangan bukan karena Tuhan nggak mau ngasih, karena kamu belum jelas maunya apa. Kalau bener nggak? Gitu. Iya. Iya nggak sih? Coba setuju nggak? Iya. Siapa yang agak ketampol sedikit? Gitu ya. Nggak apa-apa ya. Memang saya kerjaannya gitu, jitak-jitakin orang kadang-kadang supaya sadar. Tapi anyway, coba misalnya saya ganti deh. Misalnya gini. Ci, saya mau traveling ke Jepang ya nanti di bulan Februari. Saya mau traveling karena di bulan Februari itu ulang tahun saya. Ya, jadi berangkatnya pas saya lagi ulang tahun, tanggal 15. Ya, jadi buat teman-teman yang mau nyatet ulang tahun saya tanggal 15 Februari, supaya nanti hadiahnya bisa dikirim ya, atau nanti lewat rekening nanti saya nggak bercanda ya, mentahannya aja. 15 Februari saya mau berangkat ya sama keluarga saya berlima. Saya mau ke 3 tempat. Saya mau ke Tokyo, mungkin beberapa hari, kayak 3 hari lah gitu. Hari kedua saya mau ke Disney sama anak-anak kan suka ya Disney gitu, Disney World. Habis itu saya 2 hari saya mau ke Kyoto ya. Habis itu saya mau ke Osaka. Osaka ada Universal Studios. Nah, saya juga mau main. Saya suka ini ya, soalnya apa amusement park gitu sama anak-anak tuh saya suka banget gitu yang kayak Dufan amusement park gitu. Jadi Kyoto, Kyoto 2 hari, Osaka mungkin 3 hari lagi. Ya, jadi total berapa tuh ya? 3, 4, 5, 6, 7. Seminggu lah kurang lebih. Seminggu ya, ya Ci ya. Ya. Itu berangkat tanggal 15, berarti pulang tanggal kurang lebih 22 atau 23. Nginepnya nggak usah yang terlalu fancy lah. Nginepnya tuh di... Ci, ya Regina beneran nyatet loh teman-teman. Dia beneran nyatet loh. Diwujudin. Nginepnya di hotel yang bintang 2, bintang 3 nggak apa-apa. Yang penting adanya di ini apa namanya tempat-tempat yang lumayan ramai gitu. Jadi kalau mau nyari makan, mau nyari apa gampang. Kayak gitu. Terus udah gitu saya apa namanya saya sama istri naik bisnis, anak-anak biarin ekonomi aja ya. Jadi biar dia ngerasain ekonomi. Nanti kalau misalnya dia udah punya duit sendiri, dia suruh naik bisnis sendiri. Gitu aja ya. Udah gitu. Enak nggak ngaturinnya, enak nggak Ci kalau kayak gitu Ci? Enak karena jelas semuanya. Jelas ya, Iya, detail banget, bener nggak sih? benar. Nah, seberapa kamu kalau misalnya berdoa sama Tuhan, kamu minta nih istilahnya dan kamu lepaskan ke alam semesta, sedetail itu permintaan. Betul? Ya kan? Mungkin yang selama ini kenapa kamu nggak nyampe-nyampe karena kamu kurang detail sebenarnya. Jadi personal asistenmu itu bingung mau ngapain ini bos, nggak jelas dibilang gitu. Kamu mau kaya nggak? Kaya, mau ya kan? Aku mau lebih kaya dari tahun lalu. Wah, cuma ditambahin 500.000 ya kan? Itu lebih kaya juga loh. Ya kan? Seberapa angkanya berapa, kapan mau berangkatnya, kapan mau nyampainya kan gitu. Mesti jelas dong. Bener nggak? Terlepas dari nanti di tengah-tengah perjalanan ataupun di tengah-tengah trip, dalam tanda kutip tripnya teman-teman nanti ada kendala dan segala macam, itu urusan beda lagi. Ya kan? Ada sisi di mana kita perlu mengikhlaskan diri untuk apa namanya? Ada proses yang perlu kita lewati. Benar nggak sih? Gitu. Thank you ya Ciregina ya. Wah, terima kasih. Nanti tolong Sama-sama. dipersiapkan ya. Sama dipersiapkan juga uangnya. Loh, siapa tahu saya diberangkatin beneran sama Ciregina ya kan? Saya nggak tahu. Oke, next saya mau ini ada Triune Wellbeing. Ini adalah sebuah konsep dari SDD ya.
bagaimana cara kita mencapai segala sesuatu yang kita mau dalam hidup ada 3 macam. Ya, yang pertama itu dreamnya, yang seperti tadi. Jadi bikin sedetail mungkin itinerary dari perjalanannya teman-teman mau kayak gimana. Ya, misalnya saya mau kaya itu ada spesifik, kaya secara mental bisa juga, kaya secara keuangan bisa juga, kaya secara fisik pun bisa ya. Kalau teman-teman punya kesehatan yang baik, ya kan? Kaya itu bisa berarti ketika kamu medical check up semuanya hijau, bagus semua, itu juga kaya menurut saya. Betul ya teman-teman ya, bukan cuma sekedar berapa rekening di berapa jumlah rekening di banknya teman-teman, bukan. Tapi angka-angka indikasi kesehatannya bagus semua itu juga kaya loh menurut saya. Ya gitu. Kaya secara apa dulu? Teman-teman jelasin ya. Slogan kita di sini di SKRB adalah sehat, kaya raya, dan bahagia. Ini 3 hal ini bisa jadi tolok ukur ya. Bikin dream yang jelas, goal yang jelas ini mumpung di akhir tahun buat teman-teman belum telat. Kalau misalnya teman-teman ada goal yang belum tercapai, dream yang belum tercapai, evaluasi. Siapa tahu karena teman-teman selama ini doanya kurang detail, tolong didetailin ya. Saya mau dapat klien banyak ya, kliennya mau yang kayak gimana dulu, banyak itu segimana dulu. Dia mau sebesar apa ya kan, perlu detail gitu. Ya. Setelah itu ada yang namanya vehicle atau kendaraan. Kendaraan apa yang paling cocok yang membuat teman-teman bisa mencapai ketujuannya teman-teman. Kendaraan itu bisa macam-macam, teman-teman, ya. Kalau untuk untuk mendapatkan uang misalnya kayak segala macam gitu. Ya teman-teman bisa pilih kendaraan yang paling cocok buat teman-teman. Misalnya ada yang belajar mengenai di sini juga banyak teman-teman dari asuransi, ada yang belajar mengenai investasi juga, ada yang bisnis properti, ada yang kerja sebagai profesional, apapun itu bisa mencapai apa yang kamu mau asal kamu jelas detail tujuannya mau kemana. Ya, kendaraannya. Kalau misalnya misalnya kekayaannya tentang kesehatan, ada banyak sekali program di luar sana, Eating Reorder salah satunya, bisa teman-teman bisa mencapai kesehatan. Masa setiap tahun istilahnya bikin resolusi, saya mau turun berat badan di awal tahun 2025. Nanti di tahun 2026 saya mau turun lagi berat badan 10 kilo gitu. Ntar tahun 2027 Januari bikin lagi, saya mau turun berat badan 10 kilo lagi gitu. Jadi nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nah, pilih kendaraan yang tepat. Make sure teman-teman nyampe. Kan kalau misalnya tadi saya jelas ya, saya bilang sama Ci Regina, oke saya mau naik pesawat, ya naik pesawatnya itu saya mau yang bisnis anak-anak biar di ekonomi. Biar ada kesenjangan sosial, biarin aja. Gitu, sengaja. Ya, biar dia, wah kok enak, Dedi sama Mami bisa naik bisnis. Nah nanti kamu kerja sendiri, bikin bisnis sendiri, baru kamu naik bisnis. Kalau belum punya bisnis, jangan naik bisnis. Gitu ya. Gitu, bercanda aja ya teman-teman, bercanda. Habis itu, yang ketiga yang nggak kalah penting adalah knowledge atau pengetahuan. Apa buku-buku yang teman-teman baca? Podcast-podcast apa yang teman-teman dengerin? Komunitas mana yang teman-teman tergabung? Sehingga ini bisa mendukung knowledge yang teman-teman itu disiapkan, ya, diperbesar kapasitasnya, supaya teman-teman itu abundant. Supaya teman-teman itu berlimpah. Berlimpah itu soalnya bisa memperbesar kapasitas juga. Jadi karena gitu teman-teman, kita pengen sesuatu, oh gue pengen kaya dan segala macam. Ingat ya, kekayaan itu akan dipercayakan kepada orang yang layak mengelola. Nah, kamu udah make sure belum kamu layak mengelolanya? Oh, nggak pernah belajar, sebenarnya. Ya kan nggak pernah belajar tentang keuangan, nggak pernah belajar mengenai financial planning, nggak pernah nerapin istilahnya kan Coach Ari Sandi atau SDD sering ngajarin mengenai ada caranya untuk mengatur keuangan dan segala macam. Nggak pernah dipraktekin, gimana knowledge-nya mau tumbuh? Gimana caranya kita bisa dipercayakan sementara kapasitas kita sendiri tidak berkembang? Nggak bisa. Knowledge ini adalah bahan bakarnya. Kalau tadi vehicle adalah kendaraannya untuk mencapai, knowledge ini menjadi bahan bakarnya. Betul?
Teman-teman di sini ada yang berprofesi misalnya sebagai sales, punya target, saya mau jualan tahun ini saya pengen nyampe 1,5 miliar, ya. Tapi kamu dengan knowledge yang sama seperti tahun lalu ketika kamu nggak mencapai, ya sama aja dong. Gimana caranya mau mencapai? Ingat ya, iman tanpa perbuatan tuh mati, teman-teman. Gitu. Jadi tetap aja kita harus belajar, teman-teman perlu untuk memperdalam lagi apa yang perlu dipelajari. Gitu. Ya. Nah, ini coba kita prepare. Ya, kalau kita udah mau dalam sebuah perjalanan gini deh. Anggaplah bahwa kita mau mencapai ke tujuan-tujuan kita itu kita asikin aja. Jangan dibikin stres. Kadang-kadang orang tuh begitu dengar kata target, begitu dengar kata apa namanya komitmen, itu langsung yang serem duluan gitu ya. Anggapnya ini adalah sebuah perjalanan aja. Diasikin aja teman-teman. Misalnya contoh, kalau teman-teman let's say kita mau liburan, misalnya gitu ya. Liburan ke mana misalnya? Kalau dari Jakarta ke Bali, kalau dari Bali ke Jakarta, kebalik ya. Terserah lah mau kemana lah teman-teman. Kita road trip aja ya, seru ya. Kita road trip aja. Kalau teman-teman road trip, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Kayak contoh ini, Dream. Jelasin teman-teman mau kemana. Misalnya saya anggaplah saya tuh sering road trip ya teman-teman. Suka aja gitu sama anak-anak saya road trip, bisa berhenti-berhenti di kota-kota tertentu gitu ya. Dan saya sering road trip di Jakarta, Bali, Jakarta gitu ya. Nah, misalnya contoh saya mau ke Bali road trip, saya akan tahu dulu nih. Pertama, kalau misalnya teman-teman mau berangkat ke Bali misalnya gitu ya, atau ke tempat destinasi wisata, teman-teman apa yang pertama kali teman-teman siapin? Coba, ayo boleh ketik di kolom chat. Apa yang teman-teman siapin pertama kali? Nah, yang pertama kali di booking itu apanya misalnya? Apa? Yo, jawab. Apanya? Hotel. Yo, wah, hotel. Tempat nginep, betul ya? Hotel sekarang Airbnb gitu ya. Airbnb. Saya kok suka lebih suka Airbnb gitu. Airbnb. Tapi hotel juga oke. Tempat nginep ya. Terus apanya lagi? Kalau misalnya teman-teman mau traveling misalnya 1 minggu gitu ya. Apa yang dipersiapkan selain tempat nginep? Ayo, yang pengen dilakukan di sana itu apa aja? Ayo coba. Apa lagi? Baju, wah bener. Itinerary ya. Coba kita bikin dulu. Mau kemana aja, bener nggak? Hari ini mau ngapain? Besok mau ngapain? Bener nggak? Tempat-tempat yang akan dikunjungi, betul ya, Tiwi ya. Tempat-tempat yang akan dikunjungi. Wah, kita mau apa nih tripnya? Tujuannya temanya apa? Kuliner? Wah. Atau adventure? Berangkat naik apa? Betul ya kan? Kita mau road trip ya. Road trip ya terserah. Berarti road trip naik mobil. Bener nggak? Ini semua perlu dipersiapkan. Bajunya dan segala macam. Satu lagi yang perlu dipersiapkan. Apa? Yang paling penting belum kesebut. Ayo. Apa yang perlu dipersiapkan? Duit. Betul sekali. Budget ini penting itu dipersiapkan. Kalau nggak dipersiapkan budgetnya, gitu teman-teman. Emang kalau teman-teman mau punya goal, perlu bayar harga. Betul nggak? Bayar harganya apa? Kalau bisa bayar harga dengan kamu belajar lebih lagi, spend waktu lebih lagi, mungkin spend sedikit lebih banyak effort untuk kita bisa bekerja lebih baik lagi. Komitmen yang tadi diomongin juga ya, tentang komitmen, tentang istilahnya kapasitas belajar lebih lagi, itu juga itu namanya bayar harga. Ikut pelatihan-pelatihan, ikut seminar mungkin, ikut coach program yang ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa layak untuk nyampe ke tujuannya. Itu loh teman-teman. Kadang-kadang orang mah gitu, tujuannya mau, bayar harganya nggak mau. Yang paling penting nggak disiapin, duitnya lupa. Seneng-senengnya tahu, wah nanti mau ke sini, tapi nggak ada duitnya. Ya sami mawon, ngapain gitu kan. Bener nggak sih teman-teman? Kan perlu budgeting, perlu nabung. Bener nggak sih? Perlu komitmen juga. Nih saya lagi ada rencana mau trip
ya sama keluarga saya nanti di tahun depan. Setiap bulan saya nabung, dapat income, sisihkan sebagian. Kan udah ada di sama-sama di LCTW biasanya kan suka diajarin ya. Ada memang budget rekening buat senang-senang. Memang ada kan? Rekening senang-senang. Ya udah, taruh di situ rekening senang-senang. Ya, siapa tahu kalau misalnya lagi memang pengen banget untuk tripnya, ya udah rekening senang-senangnya digedein sedikit. Biasa kan berapa? 10% atau berapa? Ini saya gedein sedikit supaya cepet nyampainya ya. Bener nggak? Jadi rekening-rekening yang bisa saya cut dulu ya saya kurangin dulu gitu. Jadi istilahnya memang harus ada harga yang dibayar gitu, nabung dulu. Oke? Nah, setelah itu baru teman-teman eh, lalu bersikap netral. Artinya gini, bersikap netral tuh kita tuh tahu bahwa setiap perjalanan itu pasti ada challenge-nya. Setuju ya? Ya. Setiap goal yang kita mau capai itu pasti nggak usah ngomong harap nggak ada, nggak. Pasti ada challenge-nya. Oke, yang setuju ketik setuju dulu. Pasti ada tantangan atau challenge-nya. Nggak mungkin kamu bisa dapetin segala sesuatu tuh yang benar-benar langsung ditaruh depan matamu gitu. Bisa sih kalau misalnya kamu dukun tingkat tinggi mungkin ya, tapi ya kan nggak kayak gitu gitu. Setuju? Pasti ada challenge-nya. Nah, netral ini artinya gini, kamu mau sesuatu, tapi kamu sadar betul, punya kesadaran penuh bahwa challenge-nya ini perlu kamu selesaikan dulu. Apa yang jadi masalah, apa yang jadi tantangan, apa yang jadi challenge-nya itu diselesaikan dulu. Kalau itu juga kita nggak bisa netral, ya susah juga untuk mencapai apa yang kita mau. Gitu. Netral akan mengantarkan kamu ke tempat-tempat terbaik dalam hidupmu. Pertama, kalau misalnya contoh nih, saya mau ambil gambaran di expertise yang saya punya. Karena saya ketemu banyak kasus seperti itu. Di eating reorder, itu banyak sekali orang yang mau nurunin berat badan. Di sini ada yang mau nurunin berat badan, coba boleh ketik 1. Mana tahu ya kan? Mana tahu tiba-tiba habis ini jadi member eating reorder. Ya. Orang misalnya mau turunin berat badan. Terus udah gitu orang mau punya hidup yang sehat gitu. Tiba-tiba ikutan program ya. Dengan kesadaran penuh, nggak ada yang maksa loh, dia ikutan program. Tiba-tiba dikasih materi dan dikasih menu sama coachnya. Pertanyaannya selalu akan sesuatu yang di luar dari menu tersebut. Jadi menunya udah dikasih nih. Pertanyaan selalu, coach boleh makan ini nggak? Boleh makan itu nggak? Ini gimana itu gimana? Selalu yang di luar itu kenapa ya manusia tuh sering kayak gitu ya? Gua udah dikasih peraturan, nanyanya yang di luar peraturan kan gitu kan? Bener nggak? Nah itu artinya nggak netral itu nggak netral namanya, ya. Jadi ya udah netral begitu dapetin sesuatu apa namanya yang perlu challenge-nya, ya udah lakukan aja. Itu netral namanya. Ikhlas kata lainnya juga, ikhlas. Ya. Coach, aku nih susah kurusnya nih. Soalnya aku nih keturunan tulang gede, katanya gitu. Ada yang gitu banyak loh. Saya keturunan tulang gede. Saya itu gennya itu dut gitu. Jadi gendut gitu. Jadi agak susah kurusnya. Atau apa lagi misalnya. Ya kan? Dengan belief-belief yang selama ini dipegangin gitu. Coach katanya kalau misalnya mau turunin berat badan nggak boleh makan malam. Kok ini malah makannya 6 kali sampai sampai istilahnya malam aja disuruh snack lagi gitu kan. Ini dalam konteks eating reorder. Dalam konteks lain misalnya contoh. Dalam konteks keuangan misalnya. Ini maunya kaya raya gitu. Mau punya bisnis sendiri. Yes, oke. Dikajakin kerjasama sama orang. Bawaannya negatif terus. Iya, dulu mama saya suka bilang, jangan gampang percaya sama orang gitu. Ada yang kayak gitu? Punya belief gitu. Awas loh, hati-hati kamu. Jangan percaya sama orang. Kata gitu. Jangan gampang percaya sama orang. Akhirnya jadi apa? Curigaan. Padahal ini orang dikirim sama alam semesta untuk bantu kamu. Terus kamu curigaan. Nggak netral pikirannya. Bener nggak teman-teman? Coba berapa kesempatan yang hilang dari dalam hidup kita ketika kita nggak netral untuk menangani situasi. Ya kan, bawaannya udah curigaan dulu.
Gitu. Itu artinya netral. Coba dengerin aja dulu, nggak apa-apa. Ikutin kata hatimu dulu aja. Bukan kata pikiranmu. Beda ya, kata hati sama kata pikiran tuh beda. Kadang-kadang kata hati itu, pikiran itu suka sabotase. Karena pikiran kita itu dikuasai sama kadang-kadang belief-belief atau istilahnya trauma-trauma yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan lebih parah lagi, kadang-kadang trauma-trauma yang terjadi pada orang tua kita itu diturunkan kepada kita sehingga kita nggak berani bertindak. Gitu. Ya, itu teman-teman mesti belajar netral. Netral dulu. Oke? Nah ini, apa yang perlu dipersiapkan? Tentu barang-barang pribadi. Kalau tadi kita mau traveling, berarti kan baju-baju mungkin ya. Apalagi yang perlu dipersiapkan pribadi. Apalagi teman-teman, barang-barang pribadi yang perlu disiapkan. Ya mostly baju. Apa yang bakal dipakai. Tergantung ini juga ya. Tergantung kita mau kemananya gitu kan. Kalau mau ke pantai ya jangan lupa bawa baju berenang. Ya. Atau kalau mau ke gunung jangan lupa bawa jaket. Ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari perjalanan kita. Sama, kalau misalnya kamu mau mencapai tujuan tertentu, tolong persiapkan kesiapanmu secara pribadi. Skillmu dipersiapkan, ya, skill setnya, mindsetnya juga dipersiapkan supaya siap. Jadi kalau misalnya kamu mau kaya, tolong persiapkan kamu bagaimana cara mengelola keuangannya. Karena kalau kamu dipercayain banyak, tiba-tiba kamu nggak bisa ngelola, habis juga, gitu. Ya, dipersiapkan apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu perlu pelajari, gitu. Saya punya kebiasaan kalau saya mau traveling sama anak-anak saya minta mereka yang persiapkan. Saya minta mereka untuk cari. Sekarang udah gampang ya, pakai ChatGPT juga bisa. Ya, tolong bikinin itinerary nanti sesuaikan dengan keinginan mereka. Terakhir saya ke Singapura sama anak-anak saya bilang coba kamu full nih bikinin nih 5 hari itinerary ke Singapura. Daddy sama Mami cuman advisor aja. Saya bilang gitu. Kau bikin, wah jadi mereka persiapan tuh. Ya kan mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Saya cuma bilang kita nanti nginepnya di daerah sini, ya. Nanti kita mau apa namanya? Karena anak-anak saya homeschooling, jadi saya pengen setiap kali trip itu mereka ada sesuatu yang perlu dipelajari gitu. Jadi nanti kita ke beberapa museum dan segala macam untuk belajar sesuatu. Jadi mereka yang persiapan gitu. Nanti kita tinggal approve aja, benar nggak? Sama kan? Kita kan kayak gitu. Kita persiapan. Oh, kita udah belajar gini gini gini. Kita ajukan proposalnya ke Tuhan. Tuhan, nih aku persiapanku udah matang belum? Wah, ini kurang ini. Kurang belajar mengenai keuangan kamu. Belajar lagi, gitu kan? Bener nggak? Ya nggak sih? Loh, ya nggak. Ini kok pada diem semua nih. Jadi tersadar atau bingung nih. Ya itulah ya. Persiapkan semuanya. Ya, habis itu apa? Persiapkan kebahagiaanmu sendiri. Teman-teman, ya, berapa banyak dari kita yang kepengen selalu memuaskan atau menyenangkan orang lain di atas kesenangan atau kepuasan lagi, di atas kebahagiaan kita sendiri. Bener nggak sih? Selalu mikirin orang lain. Ntar kalau aku kayak begini, orang ini ngomong apa ya? Nanti kalau aku bertindak kayak gini, nanti dia mikir apa ya? Apalagi ya kan dia mikir apa? Mana bisa, ya kan? Lakukan sesuai dengan apa yang kamu mau, lakukan sesuai dengan apa yang jadi keyakinanmu. Tentunya bukan artinya kamu nggak dengerin saran dan kritik dari orang lain yang membangun, tapi please, kamu kalau misalnya mau dengerin saran, dengerin kritik, atau dengerin sesuatu masukan, itu please kamu make sure dari orang yang tepat, sehingga itu akan bisa membangun hidupmu. Dengan begitu kamu bisa mulai mempersiapkan kebahagiaanmu sendiri gitu loh. Jangan semua orang kamu dengerin, semua orang kamu ikutin, semua orang maunya kamu iyain gitu. Oke? Nanti akhirnya kamu jadi lupa udah ngurusin segala macam, ngurusin urusan orang lain, lupa ngurusin diri sendiri. Betul ya? Gitu. Kebahagiaan nggak bisa dicari, nggak bisa dibeli, hanya bisa diproduksi dari dalam diri. Oke? Jadi make sure kebahagiaanmu datang dari dalam dirimu, bukan karena kamu ngerasa kamu membahagiakan orang lain. Oke? Level up, teman-teman.
Saya selalu diajarin sama Coach Arisandi bahwa kita akan dipertemukan, saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu saya untuk mencapai tujuan yang saya mau. Ya, ini adalah salah satu afirmasi yang saya sering kali ucapkan. Boleh teman-teman catat, saya sambil catat di kolom chat juga. Saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan membantu saya mencapai ke tujuan yang saya mau. Oh, kurang dikit. Yang saya mau dengan mudah dan menyenangkan. Nah, itu ya yang tadi saya tulis di situ ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang akan membantu saya mencapai ketujuan yang saya mau dengan mudah dan menyenangkan. Coba kita sama-sama unmute yuk, unmute terus kita baca yang ada di kolom chat ini, yang ada di kolom chat. Ya, unmute. Coba kita rasakan di dalam diri kita gimana energinya. Coba ya, coba ya. Yuk. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Yuk. Saya akan dipertemukan dengan orang-orang dengan orang yang yang akan membantu saya saya mencapai mau ketujuan dengan yang mudah saya mau dan menyenangkan. dengan mudah dan menyenangkan. gimana rasanya teman-teman baca ini? Gimana rasanya? Ayo coba. Semangat. Boleh di unmute, boleh diketik juga. Gimana rasanya? Excited? Yes. Apalagi rasanya? Semangat? Yes. Lebih ringan? Good. Karena mudah dan menyenangkan itu ya. Kata-kata itu mengandung makna dan mengandung energi ya. Jadi teman-teman nggak usah pakai gini. Saya harus, waduh, harus kudu wajib. Waduh, berat banget hidup lu. Ya kan? Nggak usah, ya kan? Happy. Ya. Lebih ringan, semangat, optimis, merinding. Wah, Eka lagi di kuburan apa gimana? Enggak ya? Antusias, yes. Betul ya. Saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang membantu saya mencapai ketujuan yang saya mau dengan mudah dan menyenangkan. Tapi syaratnya satu. Kamu mesti sadari kalau kita kan di sini belajar mengenai frekuensi dan energi. Bahwa kita semua ini punya frekuensi. Kenapa teman-teman hadir malam hari ini? Itu juga karena frekuensi kita nyambung. Apa yang lagi teman-teman cari, itu nyambung dengan apa yang saya lagi mau sharing ini. Siapa yang sampai saat ini ngerasa bahwa materi yang saya sharing ini kena buat dirinya atau buat sesuai dengan kebutuhannya, coba ketik 1 coba sekarang. Coba ketik. Nah, tuh kan. Tahu nggak kenapa? Karena memang kita satu frekuensi dipertemukan karena memang frekuensinya sama. Artinya, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki kualitas sesuai level pemikiranmu terhadap dirimu sendiri. Ini penting buat kita ngerti, buat teman-teman ngerti, bahwa teman-teman itu akan naik level kalau kamu gaul sama orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari kamu. Nangkap nggak maksudnya? As simple as that ya. Kamu akan naik level ketika kamu bergaul dengan orang-orang dengan level pemikirannya itu lebih tinggi dari kamu sedikit. Jadi kamu menempatkan dirimu itu selevel dengan mereka. Gitu. Tapi gimana bisa selevel dengan mereka? Kadang-kadang orang tuh suka gini, ketemu dengan orang-orang yang levelnya lebih tinggi, malah dia ngerasa kayak minder sendiri. Ada yang kayak gitu? Kelihatan dari cara dia membawakan diri, dari cara dia bersikap dan segala macam. Bener nggak? Kayak kesannya kita tuh lebih di bawah. Termasuk ya, nih teman-teman ya, termasuk kalau kita tuh sungkanan sama orang lah itu. Kalau kita sungkanan sama orang itu, kita menganggap diri kita tuh levelnya di bawahnya orang itu. Bahwa istilahnya kayaknya kebahagiaan itu lebih penting daripada kebahagiaan kita gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penting untuk teman-teman kembali lagi meningkatkan kapasitas diri dan juga belajar lebih lagi. Ya, misalnya contoh nih. Kalau misalnya teman-teman mau jago dalam hal keuangan, misalnya. Menurut teman-teman, orang-orang yang jago dalam hal keuangan tuh mainnya di mana? Coba. Komunitas apa? Ayo, coba teman-teman jawab di kolom chat. Komunitas apa? Kalau misalnya mau jago dalam keuangan, misalnya. Mainnya di mana dia? Ayo coba jawab. Nggak dijawab, saya nggak lanjut. Finance, betul. Saham, bisa.
Bener, ya kan? Saham tok, Rek. Luar biasa ya. SDD punya program itu ya, Spider FX. Ya, teman-teman bisa belajar tentang forex dan segala macam. Main di SKRB, wah bisa nih. Kamu anggota SKRB kamu. Ya kan? Di komunitas bisnis bisa juga. Emang ada yang salah kalau kamu belum menjadi pebisnis terus kamu main di komunitas bisnis? Emang ada yang salah? Ada yang salah nggak? Yang salah ya pemikiranmu sendiri. Siapa suruh nggak pede? Bener nggak? Nggak apa-apa. Saya ada sekarang di komunitas bisnis juga. Sama, saya belajar. Wah, luar biasa itu buat saya komunitas bisnis yang saya sekarang bernaung itu bener-bener apa ya, perguruan tinggi pebisnis gitu. Karena semuanya pebisnis, semuanya udah hebat-hebat, saya belajar aja. Gitu ya. Kalau kamu mau punya kesehatan yang baik, kamu mainnya di mana? Eating reorder. Mainnya di mana? Coba IR. Promo colongan. Atau banyak lah ya. Maksudnya di luar sana banyak. Apa namanya, tapi di sini lebih bagus. Di luar sana banyak tapi di sini lebih bagus. Apa sih? Gitu. Pedal ya boleh juga, pedal juga. Pedal itu kumpulannya orang kaya juga. Ikhlasnya. sewa lapangannya mahal soalnya. Gitu ya. Macam-macam ya. Jadi mainlah sama orang-orang ya yang sesuai dengan levelnya yang kamu mau gitu. Tapi pertama kamu perlu naikin kapasitas kamu. Ya, ikut-ikut pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan level kesadaranmu supaya kamu diketemuin sama orang-orang di level tersebut. Betul? Bahkan di kitab suci saya aja bilang kalau misalnya kita mau punya pasangan nanti ya, punya pasangan suami atau istri akan dipertemukan dengan yang sepadan, katanya gitu, sepadan, selevel artinya. Tahu teman-teman ya. Oke? Buat yang di sini yang masih jomblo-jomblo, kamu akan dipertemukan dengan sepadan dengan diri. Nih, jenis orang-orang yang akan dipertemukan. Nih ada 3 macam orang-orang yang akan dipertemukan dengan teman-teman. Siap-siap aja kalau teman-teman punya goal, punya dream, siap-siap dipertemukan dengan 3 tipe orang-orang seperti ini. Yang pertama, orang-orang yang membantu kamu untuk mendekatkan kamu pada tujuanmu. Ini of course orang-orang ini adalah orang-orang yang bagaikan malaikat tanpa sayap gitu ya. Kalau kita naik level tapi pasangan nggak naik level juga gimana ntar kok ya. Ajaklah dia naik level ya. Paling nggak ajakin LCTW kayak apa kayak gitu kan. Jadi naik level juga. Ignacio nih kayak curhatan ya. Ignacio kalau butuh apa jodoh di eating disorder banyak. Ya, mau yang berapa kilo nanti saya cariin ya. Bercanda ya. Balik lagi ini gara-gara bahas jodoh Ignacio jadi langsung ini. Membantu mendekatkanmu pada tujuan. Ini kayak orang-orang malaikat tanpa sayap yang tiba-tiba dihadirkan untuk, yuk saya support gimana caranya kayak gitu-gitu ya. Termasuk komunitas juga ini orang-orang yang akan membantu ya mendekatkan pada tujuan. Yang kedua, orang-orang yang akan mendewasakan. Nah, ini penting kita menyadari orang-orang mana yang akan mendewasakan kita. Artinya gini, memberi masukan, mengajarkan, atau bahkan menegur. Ini nggak enak sih yang ketiga ini. Ditegur itu paling nggak enak sebenarnya. Cuman kita mesti sadari satu hal, bahwa memang kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini, yang akan memberikan kadang-kadang sesuatu yang teguran yang nggak enak, tapi kita perlu banget untuk kemajuan diri kita. Jangan suka jadi orang kalau ditegur baper ya kan. Padahal yang negor itu levelnya udah tahu, istilahnya dia memang lebih tinggi dan misalnya dia adalah orang yang punya level kesadaran yang bisa memperkaya diri kita gitu ya. Tapi ditegur baper ya. Gimana dong? Ya, tolong disadari ya.
masukan-masukan dari leader-leadernya gitu. Di sini mungkin ada tim leaders atau misalnya anak-anak buahnya tim leaders ya. Kalau ditegur sama leadernya jangan baper ya. Itu dia karena sayang sama kamu ditegur. Kalau dia nggak peduli sama kamu, bodoh amat ya kan, tegur balik ya. Woi, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar lu? Tegur balik itu namanya. Nah, itu yang kedua, mendewasakan. Yang ketiga adalah mengasah. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin nggak enak. Itu ada challenge ya. Ibarat kata kalau dalam perjalanan mungkin ya trip road trip ada macet-macetnya dikit, ada yang bikin kesel, ya ada wah sesuai yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Kok saya berdoa untuk sehat, tiba-tiba kok sekitaran saya ini nawarin gorengan aja tiap kali gitu. Memang orang-orang itu sengaja ditaruh di situ untuk menguji kamu tahu, untuk mengasah. Ada juga yang bikin kesel, ada yang juga yang bikin sedih, ada yang juga bikin marah. Sesuai sebenarnya semua dengan value yang kamu mau capai dalam hidup. Misalnya contoh nih, kalau kamu mau punya tujuan, mau punya perusahaan dengan valuasi misalnya 50 miliar atau 10 miliar gitu misalnya contoh. Berarti kan kamu perlu skill set sama mindset untuk menuju ke daerah mau ke sana kan. Misalnya value-value yang kamu butuhkan. Perlu nggak kalau misalnya kamu mau menjadi seorang pengusaha yang punya level sekian, kamu perlu kesabaran nggak? Coba ketik, kalau perlu ketik perlu. Kamu perlu kesabaran nggak? Kamu perlu apa namanya? eh perlu jadi orang yang punya bijaksana nggak gitu? Kamu perlu jadi orang yang istilahnya bisa punya kontrol diri nggak? Kalau perlu ya berarti jangan heran kalau orang-orang itu dihadapkan di kamu sama. Kalau kamu nggak sabar, kamu akan ketemu orang-orang yang akan bikin kamu makin nggak sabar. Percaya sama saya, dan itu nggak enak sih, nggak enak. Tapi kamu telan-telan aja, ya. Sampai kapanpun kalau kamu nggak bisa sabar ngadepin orang-orang seperti itu, maka kamu belum lolos uji. Bisa jadi nanti tahun depan kamu mulai dengan resolusi yang sama lagi setiap tahun begitu-begitu aja. Muter-muter di permasalahan yang sama. Jangan takut, jangan khawatir karena kamu belum lolos uji. Oke? Jadi kalau sekarang mulai sadar ya, ini orang-orang yang seperti apa yang lagi membentuk dan mengasah gua ya. Nah, jangan-jangan itu hintnya ada di situ. Jangan-jangan mereka itu adalah orang-orang yang memang ada di situ untuk menajamkan kita supaya kita layak untuk nyampe ke tingkat yang kita mau. Nangkep teman-teman? Yang nangkep ketik 2. Good. Oke. Nah ini perlu kita persiapkan diri. Ya ini gambaran aja. Orang-orang kan tadi kita punya afirmasi ya. Kita kan dipertemukan dengan orang-orang yang akan membantu kita. Ya. Misalnya contoh nih. Saya mau ketemu sama siapa ya ini? Saya mau ketemu sama Presiden Prabowo misalnya gitu. Mungkin nggak? Jawab. Mungkin nggak? Mungkin. Ada yang bilang mungkin. Kalau sekarang nih saya telepon nih. Prap. Wah ya. Manggilnya udah akrab banget ya. Prap. Enggak ya. Masa dipanggil Prap? Saya mau ketemu misalnya besok gitu. Bisa nggak? Hari ini. Saya telepon tiba-tiba nomor jadi saya nggak tahu ya kan. Ya anggaplah saya tahu nomornya. Ya kan? Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Kita realistis nih. Kita itu kan tadi mungkin itu kan dream ya. Coba realistis aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Faktor apa yang menyebabkan saya nggak bisa ketemu dia? Coba. Apa faktornya? Coba boleh ada yang unmute juga nggak apa-apa kalau mau. Betul, Tiwi. Belum satu frekuensi. Nggak ada dalam circle-nya. Belum kenal. Apalagi? Nggak kenal. Iya benar. Apalagi teman-teman? Apalagi?
Macam ya siapa lo gitu. Nenden nggak sopan ya. Belum layak. Betul, ini setuju nih. Nggak ada kepentingan. Nah, bener. Nggak selevel. Ya betul, benar, benar, benar. Ini juga salah satu faktor juga. Bisa jadi saya minder juga ya ketemu dia. Ini semua yang teman-teman sebutkan benar. Jadi nangkep ya. Kenapa hari ini teman-teman ada di level sekarang ini? Atau kalau misalnya teman-teman lagi ngalamin, kok kayaknya gue dipertemukan sama orang-orang kayak gini aja. Ini orang-orang sekeliling gue nih, circle gue nih julid aja. Ya nggak? Orang-orang sekitar gue nih kerjaannya ngomongin orang aja. Orang-orang ini kayaknya nggak naik-naik gitu. Ya, ya karena kamu istilahnya belum sadar gitu. Bener nggak? Karena saya nggak ada kepentingan, saya nggak bisa ketemu beliau. Tapi misalnya contoh, misalnya saya misalnya eh, adalah Pak Purbaya. Misalnya, saya Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan kita yang baru ya, yang nyentrik itu, koboi banget. Pak Purbaya bilang sama asistennya Pak Prabowo, Pak, ini saya ada hal penting banget yang urgent untuk keuangan negara. Saya mau ketemu besok, kalau bisa besok atau lusa, ya secepat mungkin deh, mau bisa. Kira-kira besok saya ketemu nggak? Bener? Ketemu. At least teleponan lah. Bener nggak? Kenapa? Karena levelnya sama. Circle-nya sama. Nah ini loh. That's the point teman-teman. Teman-teman sadari bahwa kamu ini sekarang lagi berada di level ini. Di levelmu ini. Kalau kamu punya goal lebih tinggi lagi. Kamu punya goal yang kepengen mencapai sesuatu yang lebih besar. Tolong naikin levelmu. Amin Pak Gunawan. Amin. Yes. Ternyata kelebihan bobot. Enggak, bukan karena itunya. Tapi hopefully kalau bisa diberikan kepercayaan, saya mau juga sih sebenarnya. Kasihan loh. Jalannya miring-miring. Iya, bener ya. Gitu. Kita lagi berdoa sih sebenarnya. Eating reorder itu kan punya banyak ya coachnya ya. Ya kan, kita pengen supaya coaches kita ini bisa menyentuh lapisan masyarakat bahkan yang sampai yang terbawah untuk memberikan edukasi kesehatan. Betul? Para coach eating reorder ya. Karena apa namanya? Ini jadi curhat ya. Nanti aja lah. Ya itulah intinya. Ini gara-gara Pak Gunawan gitu. Jadi salfok saya. Ya, naikin levelnya teman-teman supaya selevel sama orang-orang tersebut. Ya. Kalau belum, ya udah intinya pelajari sesuatu yang mereka tahu, pelajari sesuatu skill dan mindset yang mereka punya, ya, naikin level kesadarannya supaya kita bisa dipercayakan ketemuin sama orang-orang tersebut. Ya. Inilah satu quote dari saya. Kamu perhatikan. Kamu lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Sebentar, coba perhatikan apa yang terjadi di dalam kepalamu, apa yang terjadi, apa suara sabotase yang terjadi dalam kepalamu ketika saya sebutin kata tadi. Saya ulang ya. Kamu lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Coba ada suara sabotase yang ada di dalam kepalanya teman-teman. Kalau ada, boleh ketik di kolom chat atau boleh di-unmute. Apa sabotasenya yang dia bilang? Apa yang dia bilang nih? Kita sama-sama ya di sini kita jujur-jujuran aja. Good, yo mesti. Masa sih? Tuh kan? Bener nggak? Bohong nggak mungkin. Masa? Iya nggak? Betul nggak? Ini sadari, ini suara sabotase teman-teman. Ini bukan dirimu loh. Nggak mungkin, apalagi udah bilang nggak mungkin. Ya nggak? Ini adalah suara-suara yang bukan dirimu. Tapi dia menjadi bagian dari dirimu. Ya, satu bagian dari dirimu yang pengen kamu nyaman-nyaman aja di sini-sini aja. Ada loh bagian itu dalam diri masing-masing orang. Yang nggak pengen kamu susah-susah, yang nggak pengen kamu, ya kamu udah santai-santai aja lah di sini aja. Sadari ya. Oke. Suara sabotase ini, saya mau kasih tahu, suara sabotase ini tuh setiap hari ada.
Mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya saya kasih contoh. Alarm udah bunyi pagi-pagi. Lalu ada suara ngomong begini di dalam kepalanya. 10 menit lagi nggak apa-apa lah, masih ngantuk. Satu lagi suaranya bilang gini. Weh, kamu mau meeting loh, ingat meeting pagi nih sama bos. Ya kan? Ayo bangun. Bener nggak? Ada nggak suara-suara kayak gitu? Nah, suara-suara ini kamu siapanya? Nah, ini pertanyaan, kamu siapanya nih? Ini kan suaranya ada dua nih tadi nih. Bener ya, Ignacio ya, kita ngalamin sendiri. Ada kalau di hipnoterapi itu ada yang namanya part terapi gitu. Nah, itu tuh bagian-bagian dari dalam diri. Kamu siapanya? Coba. Kamu adalah siapanya? Kalau ada suara tadi, jangan ya 10 menit lagi tidur lagi, atau yang ngomong bangun. Nah, itu kamu yang mana? Kamu yang mana? Ayo coba. Kamu yang mana? Yang mana? Ayo jawab. Yang bingung jawabnya. Yang mana ya? Bingung jawabnya. Jawabannya adalah ayo bangun. Cepat bangun. Enggak. Jawabannya adalah kamu adalah yang memutuskan. Ibarat kata, kamu itu CEO-nya. Ini kamu lagi rapat nih ya. Di dalam kepala, dalam pikiranmu kamu lagi rapat beserta dengan penasehat-penasehatmu. Wah, ada banyak nih orang-orangnya. Ya kan? Ada yang bilang, "Pak, ini kita perusahaan lagi merugi." Ya kan? Kita gimana nih? Kita cut budget gitu kan. "Pak, ini perusahaan lagi merugi. Yuk kita naikin naikin marketing." Nah, kan gitu kan? Bener nggak? Kan sama aja. Terus tinggal kamu yang tentukan yang menurut kamu akan memajukan perusahaan ini yang mana? Yang nge-cut budget atau yang itu? Atau bisa dua-duanya? Atau apa? Kamu memutuskan keputusanmu sendiri, bisa juga. Bener nggak? Kamu adalah orang yang memutuskan. Makanya hidup itu hanyalah soal pilihan dan keputusan. Dan setiap pilihan dan keputusanmu itu ada konsekuensinya. Kalau kamu memilih untuk tidur lagi, konsekuensinya apa? Telat jadinya. Bener nggak? Konsekuensinya itu simple. Iya nggak? Kalau kamu memutuskan untuk bangun lebih cepat, konsekuensinya jadi tepat waktu. Ya ini tinggal kamu yang memutuskan. Makanya saya mau kasih tahu, kamu lebih besar daripada apa yang kamu pikirkan tentang dirimu. Karena kamu adalah orang yang mengambil keputusan penting dalam hidupmu, itu kamu. Bukan suara-suara yang, apalagi yang sabotase kamu. Jadi penting banget kamu menyadari suara mana yang perlu kamu ikutin dalam hidup kamu itu, dalam pikiranmu. Oke? Ya, ada yang namanya responsibility. Responsibility kalau digabung jadinya tanggung jawab ya. Bagaimana kita punya kontrol terhadap diri sendiri. Response kalau dipisah namanya responsibility. Kemampuan seseorang untuk merespon. Responsibility. Kemampuan seseorang untuk merespon terhadap situasi itu kan menentukan arah hidupnya dia. Ya. Sadari bahwa ada 4 hal yang kamu tidak bisa kontrol dalam hidupmu. Yang pertama, perkataan orang lain. Yang kedua, perbuatan orang lain. Yang ketiga, pemikiran orang lain. Dan juga perasaan orang lain. Kita nggak bisa kontrol responnya, betul? Tapi apa yang bisa kita kontrol dalam hidup kita adalah perkataan kita, perbuatan kita, pemikiran kita sendiri, sama perasaan kita sendiri. 4 hal ini kita bisa kontrol. Kebahagiaan seseorang hanya bisa ditentukan oleh kemampuannya untuk menyadari mana yang dia bisa kontrol, mana yang dia nggak bisa kontrol. Semakin dia sadar, dia bisa kontrol perkataannya, perbuatannya, pemikiran, perasaan, dan dia nggak bisa kontrol perkataan, perbuatan, pemikiran, perasaan orang lain, maka hidupnya makin bahagia. Makanya banyak orang yang kayaknya hidupnya stres gitu. Kayaknya apa-apa tuh harus menyenangkan orang lain. Nggak enakan sama orang. Kalau saya begini orang mikir apa, kalau saya begitu orang mikir apa. Benar nggak? Dan akhirnya menunda apa yang dia mau capai dalam hidup demi untuk
istilahnya memberikan kontrol hidupnya ke orang lain. Aduh, sayang banget, sayang banget, sayang banget. Ya, teman-teman ya. Ya, kalau kamu bisa kontrol dirimu sendiri, itu artinya kamu yang pegang kendali. Ini kamu mau pergi tur, setirnya kamu yang pegang kendalinya. Ya, mau nyampe, mau enggak itu tergantung kamu. Oke. Nah, ini penting banget buat kita mencapai ini salah satu toolsnya untuk bersikap di atas garis. Being a winner atau a whiner. Winner itu adalah pemenang, whiner itu adalah pengeluh. Kerjaannya komplain aja, kerjaannya julid, kerjaannya baper, betul? Kerjaannya banyak excuse. Nih, hidup di atas garis. Oke, kita lihat ya. Dan kita sadari. Coba teman-teman kita sama-sama sadari. Bagian mana, ya kita lihat yang bawah dulu, yang whiner. Bagian mana yang suka sabotase, ya, yang suka istilahnya membuat teman-teman tidak mencapai goalnya teman-teman. Ya, lihat nih. Berdalih, menyalahkan, pembenaran diri, ada pura-pura, ya, penuh ketakutan. Itu semua adalah orang-orang yang hidup di bawah garis. Kalau ada situasi yang terjadi, kerjaannya nyalain orang. Ya dia sih begini, dia sih begitu, dia sih begini, dia sih begitu. Atau membenarkan diri. Ya kan gue kan begini, kan gue kan begitu, kan ini kan pokoknya mau membenarkan diri. Atau berdalih atau punya banyak excuse gitu. Ya. Atau punya banyak ketakutan. Tapi dibungkus misalnya contoh ya, ya gue sih hidup mah ya sesuai dengan anugerah Tuhan aja. Jadi gue mah santai-santai aja hidupnya. Padahal dia sebenarnya dia takut untuk melangkah gitu kan. Udah pakai kata Tuhan lagi. Ya. Nah, tapi kita lihat yang di atas. Bersyukur, ada otentik menjadi diri sendiri. Jadi orang kunci. Jadi orang kunci itu adalah jadi orang yang bisa diandalkan. Tadi udah dibahas ya. Bahwa istilahnya ini ngomong tentang komitmen tadi ya. Dibahas sama Ibu Sageng tadi. Sagung, Ibu Sagung. Ya enggak? Ini soal komitmen nih. Ada orang lihat atau ada orang nggak lihat, kerjaannya tetap beres. Kan gitu kan? Bener nggak? Ini namanya jadi orang kunci. Berkeyakinan. Ini bener-bener mantep gitu sama apa yang dia mau. Dan bertanggung jawab. Kembali lagi mengenai responsibility. Tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Oke? Gimana caranya coach? Kalau misalnya kita lagi berada di bawah nih. Gimana caranya kita naik? Gimana caranya kita naik? Cara naik satu-satunya adalah dengan ya satu keinginan kita, niatnya kita untuk kita mau untuk jadi orang yang berada di atas garis yang satu. Nomor dua adalah menambah pengetahuan kita terus. Menambah pengetahuan kita terus. Malam hari ini teman-teman datang ya, ini adalah sebuah pilihan dan pilihan teman-teman untuk menambah pengetahuan akan membuat teman-teman naik level dalam hidup. Saya berdoa supaya teman-teman di sini diberikan kesadaran baru. Setelah tutup Zoom ini, teman-teman bukan jadi pribadi yang sama lagi. Teman-teman adalah pribadi yang berkemenangan. You are a champion. Ya. Kepercayaan yang besar timbul dari keikhlasan untuk memperbesar kapasitas. Yes, this is your another level, teman-teman. Ya, apapun yang dipercayakan dalam hidupmu. Ya, kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, jabatan, kekayaan, uang, apapun itu akan dipercayakan kepada orang-orang yang punya kapasitasnya. Jadi siap-siap kalau teman-teman mau menerima lebih banyak, gedein kapasitasnya, belajar lebih lagi, ikhlas untuk ikut proses. Ya. Dan satu mungkin yang teman-teman perlu lakukan yang akan sangat-sangat membantu proses ini. Ya, untuk memperbesar kapasitas. Lepaskan maaf dan pengampunan terhadap orang-orang yang sempat memberikan teman-teman belief negatif tentang diri teman-teman, termasuk orang tuanya teman-teman.
Saya nggak tahu tiba-tiba saya diingetin tentang hal ini, ya kan? Kalau teman-teman ngerasa bahwa apa yang orang tua ngomongin itu selalu bikin kamu ngerasa nggak mampu, ya kan? Kamu perlu lepaskan dulu pengampunan atau maaf kepada orang-orang tuamu dulu. Ya. Dan siapapun itu yang pernah bikin teman-teman ngerasa teman-teman nggak mampu dalam hidup, maafin dia dulu, ikhlasin dulu, lepasin. Dengan itu aja teman-teman udah langsung memperbesar kapasitas. Oke, teman-teman. Thank you. Itu aja yang mau sharing. Saya mau sharing malam hari ini. Semoga ini bisa jadi sebuah kesadaran baru buat teman-teman. Yang belajar banyak malam hari ini, coba unmute bilang saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan lagi ke Juki. Silakan Juki. Aduh, thank you Coach Roy. Teman-teman, ayo dong kasih emoji-emoji lagi. Ucapkan terima kasih lagi untuk hal-hal baik yang sudah Coach Roy share kepada kita. Wah, itu bisa ya tepuk tangannya meledak kayak gitu. Tadi saya baru lihat emojinya. Luar biasa sekali. Saya yakin teman-teman mendapatkan banyak ya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Coach Roy tadi. Saya juga demikian. Yuk teman-teman, mari kita perjelas tujuan kita siapkan diri kita menempuh perjalanannya. Itu kali ya kira-kira yang saya dapatkan nih dalam malam hari ini, sesi malam hari ini. Dan thank you banget ya Coach Roy ya, sangat jelas sekali nih step-stepnya dari tujuan, dari persiapannya, dari kondisi kita sekarang seperti apa. Thank you banget. Nah teman-teman, kita lanjutkan dulu ya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan nggak nih so far? Kayaknya ini ya terinspirasi sekali gitu sampai udah nggak bisa bertanya-tanya lagi, cuman bisa bengong aja dulu menyerap segala sesuatunya kali ya. Tapi kan Coach Roy ada di grup ya Coach ya, kalau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung ya. Boleh. Kalau mau tanya nggak apa-apa. Ini kita masih mungkin 1-2 pertanyaan boleh lah Ya, ya. nah ada yang mau tanya kah teman-teman? Masih ada yang terkagum-kagum, amazed gitu ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya kah teman-teman? Mau. Nah, silakan Mbak Tuti. Coach Roy, thank you banget Hai. materinya. Luar biasa. Ini selalu bikin saya semakin termotivasi. Ciel. Dan betul sih, nggak ada yang kebetulannya dalam hidup ini. Cuma mau bertanya satu aja sih, Coach Roy, gimana tipsnya? Kalau tadi itu ada yang satu hal, ternyata yang sabotase itu lebih dominan gitu loh. Itu aja sih, coba kasih tahu tipsnya. Kadang kan kita selalu yang bisa on the track atau ya udah kita harus yang di level tadi atas itu jangan di bawah. Tapi lagi-lagi kadang hal yang sabotase itu dateng, ada momen yang bikin kita tuh jadi keluar jalur lagi gitu. Gimana tuh Coach Roy? Ya, oke. Menarik ya pertanyaannya. Kadang ada yang sabotase yang dominan sekali. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah kesadaran yang baik. Karena kamu tahu yang sabotase apa. Karena banyak orang nggak tahu loh. Bener nggak? Banyak orang tuh nggak sadar kalau dia tuh lagi disabotase. Bener nggak? Tapi justru kalau kamu tahu ini sabotase ini dominan nih. Nah, sebenarnya saya selalu percaya gini. Setiap orang itu punya kemampuan untuk menyelesaikan, membereskan masalahnya sendiri. Ya, atau menyembuhkan diri sendiri bahkan. Sadari aja sabotasenya apa gitu. Boleh kasih contoh konkret nih. Ini kalau misalnya boleh aja ya. Kalau misalnya boleh aja. Kalau misalnya terlalu personal jangan, tapi kalau misalnya ini boleh nggak kasih contoh yang konkret. Sabotase yang terjadi itu apa sih? Contohnya, Mbak Tuti. Atau terlalu Kalau personal? contohnya suka menunda gitu. Ah, udah besok aja deh gitu. Itu tuh sering gitu loh Coach. Masa kenapa nggak harus hari ini? Sebetulnya bisa saya kerjakan, tapi udah besok aja deh. Itu tuh masih hal yang saya sadari betul yang tadi Coach Roy bilang. Itu Siapa di contoh sini yang kecil. suka menunda ketik 1? Siapa yang suka menunda ketik 1? Jadi nggak sendirian gitu ya Mbak Tuti ya. Tuh, lihat tuh. Banyak yang aku dosa ternyata. Ya gitu. Oh, makanya hari ini pada ngumpul semua yang nunda di sini ya. Satu frekuensi ternyata. Tapi ini menunda ini menarik ya.
Karena menunda ini sering banget. Saya sering banget terapi orang menunda. Saya ada satu kemarin saya hipnoterapi orang ya. Dia tuh punya kebiasaan menunda, numpuk kerjaan, ya kan? Terus setelah saya terapi ternyata apa namanya ketemu masalahnya dan terakhir saya ketemu dia saya bilang gini, Coach, ini gara-gara lu nih, ini gara-gara lu. Kenapa gara-gara gua? Sekarang kerjaan gue beres semua, gue jadi kayak orang kurang kerjaan katanya gitu. Semuanya beres. Oh nggak apa-apa, kalau mau gue balikin lagi boleh, gue bilang gitu. Jangan dong, jangan dong. Lu kan bagus. Artinya, lu jadi punya waktu untuk istilahnya mikirin hal yang lain yang lebih memberdayakan dong dibanding mikirin, aduh kerjaan gue belum beres gitu. Tapi gini, ada sisi dari setiap orang tuh ya, kembali lagi, sabotase yang bikin kamu pengen ngerasa nyaman aja. Jadi manusia itu punya punya 3 otak ya di dalam dirinya dia ya. Ada otak reptilia, ada otak mamalia, ada otak manusia. Nah, otak manusia itu yang bertugas untuk punya goal, punya dream, bisa visualisasi sesuatu, bisa menciptakan, itu otak manusia. Dan otak ini nggak punya makhluk lain tuh tidak diciptakan punya otak seperti ini gitu. Ya. Otaknya namanya neokortex. Nah, sedangkan ada sisi di mana otak yang reptilia kita itu berjalannya fight or flight. Jadi istilahnya dia ngelawan atau dia kabur dari yang namanya bahaya. Itu respon natural. Jadi apa yang Mbak Tuti alami ini respon natural. Jangan pikir wah saya kok jadi kayak gimana. Enggak, semua orang ngalamin itu. Simple kayak tadi contohnya, ya kan? Saya mau bangun tidur atau saya mau langsung mau tidur lagi 10 menit. Itu kan menunda juga salah satunya. Benar nggak sih? Iya nggak? Nah, ini respon natural. Jadi istilahnya ada sisi dari otak kita tuh yang memang mau kita itu kalau terancam, ngerasa terancam, maka dia akan antara dia lari atau dia melawan. Itu hewani, respon hewani dari setiap manusia ada. Nah, berarti sekarang gini, menyadari apa yang mengancam. Nah gitu, jadi istilahnya akar permasalahannya apa yang mengancam dirimu. Apa yang bikin kamu menunda itu adalah mungkin ketika kamu ngerasa gini, aduh kalau ini gue terima, nih gue bakal dapet tanggung jawab yang lebih gede. Misalnya kayak gitu. Nah tanggung jawab yang lebih gede itu bisa jadi ancaman secara kamu nggak sadar. Makanya akhirnya kamu menunda. Tapi nggak tahu kalau saya kasih begini, kira-kira kepikiran apa, Mbak Tuti? Kira-kira kepikiran apa Iya, nih? Ya bisa jadi ya, yang seperti Coach Roy bilang, belum siap kali juga kalau misalnya kalau tanggung jawab ya, kalau soal kayak di kerjaan gitu, Ya kan? betul. Terus, terus, ya betul juga sih, aku rasa juga yang ya udahlah besok aja nggak apa-apa gitu. Padahal itu yang kadang bikin aku jadi masa jujur aja bikin relationship yang kadang sama suami tuh kadang kita suka bentrok gitu loh. Jadi Oh, ya istilahnya ada suatu hal yang dia tuh harus kamu tuh kerjain sekarang gitu, nggak usah menunggu besok gitu misalnya. Ada suatu hal yang kita nggak sepakat misalnya. ya. Cuma saya tuh Sekarang gampang mungkin gitu ya. caranya. Heeh, betul. Gini aja. Segala sesuatu pilihan itu ada Hmm, konsekuensinya, betul ya? hmm, Sadar ya. ya. Konsekuensi dari menunda itu apa dalam case kamu? Sadari dulu konsekuensi dari menunda yang udah Oke. dirasakan deh misalnya apa aja. Misalnya yang tadi disebutin. Misalnya sering jadi ribut nih sama Iya, suami gitu kan? Iya betul. kan? Padahal kan nggak pengen ya ribut ya. Apa karena ribut jadi ngerasa diperhatikan? Itu bisa juga loh. Beda pendapat sih jadinya, nggak ribut ya, Nah, iya betul. jadi beda pendapat, jadi nggak Heeh, harmonis, bener nggak? iya iya. Tapi coba kalau kamu nggak menunda atau kamu jadi orang yang responsible, bener nggak? Itu kan Hmm, responsibility, kan bener nggak sih? ya. Orang yang nggak menunda itu adalah orang yang punya integritas dan dia responsible sama hidupnya dia. Hmm. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa jadinya? Menyenangkan sih. Kebalikannya bukan? Iya. Nah sekarang tinggal kamu pilih. Ingat ya, kamu adalah yang memutuskan. Suara-suara menunda itu tadi, itu suara sabotase kan? Kamu bukan dia. Ingat ya, kamu bukan dia. Kamu adalah orang yang memutuskan. Tapi kamu sadari nggak? Ada suara lain. Selain yang menunda itu tadi, ada suara lain. Suara lain bilang apa? Pernah perhatikan nggak suara yang lain bilang apa biasanya? Coba.
Sadari dulu nih, jangan-jangan dia kelamaan kagak didengerin, jadi suaranya pelan gitu. Gue ngomong dicuekin mulu sama Tuti gitu. Iya Bisa ya, jadi loh. harus direnungi dulu, Coach. Betul. Nah, kan bingung kan? Kamu karena selama ini kamu cuma dengerin yang ono doang nih. Mm. Kamu dengerin yang nunda-nunda terus, yang ini jadinya suaranya kecil banget gitu. Atau ngerasa, ya dianya sekarang yang baper ya kan. Habis gue ngomong gak pernah dengerin sama Tuti, gue diem aja lah. Bener gak? Jadi sadari itu dulu. Kamu adalah pribadi yang memutuskan. Kalau kamu tahu bahwa apa yang kamu putuskan ini bisa jadi mungkin positif dalam hidupmu, ya lakukan aja. As simple as that sebenarnya. Tapi itu tadi mulai permulaan yang bagus ya. Kalau kamu ngerti bahwa ini penundaan ini adalah sebuah sabotase, dan sabotase ini cukup kenceng. Maka cari akar permasalahannya, kenapa kamu menunda. Itu. Apakah kamu takut tanggung jawab lebih? Apakah apa gitu ya, nggak tahu juga gitu. Ya. Jangan-jangan ada secondary gain atau alasan yang masuk akal yang membuat kamu menunda. Secondary gain itu namanya. Kayak misalnya gini deh, contohnya. Ada orang tua ya, misalnya yang suka gini sama anak, nggak tahu teman-teman ngerasain nggak? Dikit-dikit bilangnya pusing sama anaknya, ngelapor, aduh aku mama pusing nih, mama sakit nih, mama ini nih, ini. Tahu nggak? Kenapa setiap kali dia bilang kayak gitu, anak-anaknya langsung care kan? Iya, wah istirahat apa gitu-gitu, langsung diperhatiin gitu. Jadi itu secondary gain bisa jadi. Sebenarnya pusingnya itu nggak pusing-pusing amat. Tapi karena dia afirmasi itu terjadi, maka pusing beneran. Tapi tujuannya bukan komplain, tujuannya supaya dia diperhatikan. Nah itu secondary gain. Contohnya kayak gitu. Saya nggak tahu dalam hal menunda ini apakah ada secondary gain atau istilahnya keuntungan yang kamu nggak sadari, yang kamu akhirnya ini kalau gue menunda nih gue lebih nyantai hidupnya, misalnya contoh santai itu kan salah satu keuntungan buat diri kita gitu kan, bisa jadi atau apapun. Nah kalau aku ngomong kayak gini nih, kira-kira yang terbersit di pikiran kamu apa secondary gain-nya atau keuntungan yang tidak disadari? Menurut kamu apa? Apa ya? Ya nyaman kali. Padahal itu buat Nah, itu. orang ngeselin. Iya bener. Nah itu dia. Nah itu tuh. Kenyamanan kamu itu adalah secondary gain atau keuntungan yang kamu nggak sadari. Bagus, sekarang hari ini kamu sadari malam ini kan. Iya Coach. Ternyata kamu Betul. pengennya ngerasa nyaman gitu. Padahal, coba jawab saya. Kalau segala sesuatu harmonis, komunikasinya harmonis, kamu nggak menunda, nyaman juga nggak? Iya, nyaman banget. Lebih nyaman kan? Iya, betul. Makanya itu dia. Nangkep ya? Jadi istilahnya perlu ngerti dulu apa sebenarnya yang menjadi secondary gain atau keuntungan yang mungkin kamu nggak sadari, coba sadari dulu. Nah itu bisa juga tuh kata Pak Gunawan tuh, sering menunda supaya diajak debat sama suami karena itu artinya diperhatikan. Oh, masa gitu, kasihan. Mau diperhatiin aja mesti berantem. Kasihan deh lu. Enggak gitu ya. Ada Kalau juga bener yang gitu ya kali. siapa tahu. Ada juga yang kayak gitu ya Pak Gunawan, ini mungkin bisa salah, bisa bener. Ya, tapi biasanya bener. Saya pernah nemu ya kayak Ya gitu. udah. Cukup menjawab Kan? Mbak Tuti. Tuh, ya, thank you banget Coach. Jadi ya betul sih. Sama-sama. Makasih Luar biasa jadi pencerahannya. coaching pribadi ini ya. Iya betul Coach. Silakan kasih tahu nomor rekeningnya Coach ke Mbak Tuti. Ya. Tapi saya yakin juga dari coaching pribadi ini banyak yang relate ya teman-teman ya. Coba yang relate bilang saya. Yang relate suka menunda nih. Tapi Dipretelin menunda itu akhirnya banyak banget sama Coach kasusnya. Aku Roy. sering Iya. banget tuh terapi-terapi orang menunda tuh sering banget. Saya juga yakin nih banyak yang relate nih. Tuh, saya juga soalnya. Dan bener banget nih kata Pak Gunawan Prabowo ya, mungkin ngerasa diperhatikan karena debat itu biasanya karena suaminya ini Coach, kalau diajakin ngobrol, Suami sibuk. enggak, dia balesnya gini, emang hemat kata aja, gimana sih tuh, Mbak Tuti udah ketawa, kayak gitu juga pasti. Kok bener kata gitu.
Kalau debat jadi lebih banyak kata-katanya yang keluar ya Mbak ya. Aduh. Aduh. Iya bener Pak Gunawan ya. Pernah terapi yang kayak gini juga bener. Oke. Iya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau Satu lagi kali bertanya? terakhir kalau enggak Ah, kita ah. langsung ke ini. Ada lagi teman-teman? Cukup? Banyak yang relate berarti Coach. Relate Terjawab emang. semua Itu di mewakili pertanyaan semua penundaan. orang kayaknya ya. Betul, terjawab semua ya di pertanyaan penundaan. Ya Ya ampun. udah. Teman-teman saya mau tanya Oke. sesuatu sebelum Ya, saya selesaikan ya. Coba renungkan seberapa banyak opportunity yang lewat dalam hidupmu. Berapa banyak resolusi yang tidak terjadi dalam hidupmu karena penundaan-penundaan yang kamu alami dalam hidupmu itu, yang suka sabotase dalam pikiranmu. Seberapa banyak? Sampai di titik mana kamu ada hari ini kalau misalnya tidak ada penundaan-penundaan itu? Tolong disadari. Waktu nggak bisa ngulang teman-teman. Umur apalagi. Ya. So begitu kalau teman-teman menusuk sadari nih. satu hal itu, hopefully teman-teman masuk 2026, ini kita lagi prepare ya. Kamu bikin setting goal, kamu bikin resolusi baru dan segala macam. Sekarang jangan pas tahun baru udah mulai telat ya. Hari-hari ini nih buat resolusi untuk tahun depan maunya kayak gimana ya, dan pastikan ya. Pastikan itu benar-benar terjadi. Oke? Sip. Thank you so much teman-teman. Thank you so much Yuki. Coach Roy. Boleh dong tepuk tangannya lagi semua lewat emoticon-emoticonnya, lewat chat di kolom chatnya kita. Silakan ya teman-teman. Terima kasih banyak Coach Roy atas paparannya yang begitu membuka mata ya, membuka mata hati, membuka mata batin. Teman-teman luar biasa sekali ya, saya yakin teman-teman juga banyak pelajarannya yang kita dapatkan nih malam hari ini. Dan nanti teman-teman bisa sharing juga ya di WhatsApp group gitu, mengenai apa yang teman-teman dapatkan di malam hari ini. Kalau misalnya di chat sekarang juga, silahkan juga kalau mau ya. Thank you Coach Roy, dan selanjutnya saya lanjutkan dulu ya Coach ya. Untuk bagian penutupannya, teman-teman, ini kita punya Instagram SKRB Community, @skrb_community. Teman-teman silakan di-follow ya, biar kitanya bisa dapat info-info terkini dari SKRB Community. Selain itu, ini event terdekat kita di tanggal 18 sampai 19 Oktober di IB Styles Mangga 2 Square Jakarta, yaitu Life Core Transformation Workshop 2.0. Wah, ini 2.0 dan semua mentor kita akan hadir di LCTW yang ini, teman-teman. Silahkan kalau nggak salah, early bird-nya tuh udah habis ya setahu saya. Jadi tinggal yang harga normal, tapi silahkan teman-teman langsung aja cek. Mudah-mudahan masih ada kuotanya ya, siapa cepat dia dapat, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang paling saya suka ya, dari tata cara kita mengadakan si gathering atau weekly meeting seperti ini. Jadi kita memiliki yang namanya relay scheduling nih teman-teman. Di mana ada estafet jadwal, setiap orang yang bertugas di minggu ini akan mencari orang untuk yang selanjutnya bertugas di pertemuan berikutnya. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer, atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundance sharing, dan juga menjadi main speaker ya. Nah, kayak saya nih sekarang jadi host, saya akan mencarikan siapa yang jadi host lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian juga yang lainnya. Dan di mana 2 minggu sebelum weekly meeting itu, semua pengisi acara sudah harus fix ya, supaya Abundant Team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Nah, jadi kita sepakati ya teman-teman ya. Menurut saya ini salah satu latihan kita untuk memperbesar kapasitas. Kan tadi Coach Roy juga ngomongin ya, kalau yang teman-teman dapatkan sekarang ya udah sesuai kapasitasnya teman-teman. Dan ini menurut saya tuh salah satu cara kita memperbesar lagi kapasitas kita, yaitu menjadi abundant team, bertugas di SKRB ini. Kalau misalnya dapat WA nih, atau dapat panggilan, yuk join yuk jadi abundant team, kamu bertugas ya di weekly sharing yang selanjutnya. Nah,
Jangan ditolak ya teman-teman ya, langsung terima. Itu bagian dari kita melatih diri memperbesar kapasitas kita. Berkelimpahan. Ya, setuju ya? Jadi nanti kalau misalnya ada yang kontak teman-teman untuk bertugas di pertemuan selanjutnya, silahkan langsung diterima ya. Diikhlaskan. Nah, karena tidak ada yang kebetulan juga loh dalam hidup ya. Jadi saya yakin juga teman-teman yang akan bertugas akan belajar sesuatu yang baru. Nah, kemudian syaratnya apa sih untuk menjadi bagian dari Badan Team? Karena kan ini terbuka juga untuk umum ya, teman-teman, weekly meetingnya. Supaya kitanya selaras dalam bergerak dan frekuensinya sama, jadi kita sepakati bahwa yang bisa bertugas di Abundant Team adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau terlibat di salah satu programnya, seperti Life Core Transformation, di ICT Practitioner, maupun yang udah pernah terlibat di ICT Advance, atau di sekolah orang tua, atau dari Eating Reorder Coach, Asisten Coach, atau di program Family Hipnoterapi. Ya, dan lain sebagainya, mungkin nanti ada lagi yang lain ya dari SDD. Nah, kabar baiknya, seperti tadi sudah saya sebutkan juga, ini kan terbuka oleh umum. Untuk umum, siapapun bisa join nih ke komunitas SKRB ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengundang keluarga, relasi, atau kenalannya yang lain, yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, silakan langsung di-share aja event-eventnya. Grup SKRB ini free of charge, dan link pendaftarannya ada di deskripsi grupnya kita. Oke? Nah, ini dia Abundant Team. Oh, foto session dulu. Sorry. Oh, oke. Kayaknya Abundant Team untuk pertemuan selanjutnya belum lengkap nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada yang dikontak ya untuk bertugas di tanggal 24 Oktober, silakan langsung diterima ya supaya kita bisa memastikan bahwa Abundant Team-nya yang akan bertugas di tanggal 24 Oktober nanti memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Nah, sekarang kita mau foto dulu. Silahkan dibuka kameranya teman-teman. Saya izin stop share dulu. Yuk, kita buka kameranya untuk berfoto bersama. Terlebih dahulu, gayanya mau seperti apa nih ya? Gayanya gini ya. Penuh kasih sayang dan penuh cuan. Silakan bisa pakai gaya-gaya SKRB yang lain juga. Saya foto ya. Silakan ditahan posenya. 1, 2, 3. Oke, halaman pertamanya udah. 1 halaman lagi ya. Silakan ditahan posenya. 1, 2, 3. Oke. Sip, dapet deh. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah foto session ini. Nah, ini ya. Tuliskan 1 hal berharga di grup WhatsApp dari pelajaran yang teman-teman dapatkan di malam hari ini, di sesi kali ini. Kalau tadi saya udah sempat share juga ya, kalau buat saya yang paling mengena tuh menetapkan tujuan. Ini tadi juga Coach Roy udah ngingetin ya. Jangan nanti-nanti nih mau bikin resolusinya buat tahun depan. Dari sekarang. Karena seperti tadi Coach Roy ajarkan juga ya. Mari kita detailkan keinginan kita seperti apa, tujuan yang mau dicapai, dan kita persiapkan supaya tujuannya bisa dicapai oleh kita di tahun depan. Oh ya, nah teman-teman, salah satu nih ngomongin soal mau bayar harganya. Nah, ini ada juga yang namanya mind investment di SKRB. Kalau misalnya materi kayak gini, kira-kira nilainya seberapa sih untuk teman-teman ya? Pengetahuan seperti tadi yang sudah Coach Roy bagikan kepada kita. Karena ini kan kita ngomongin energi juga sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat. Teman-teman silahkan nih yang tergerak melakukan mind investment sesuai dengan komitmennya teman-teman akan diri teman-teman sendiri untuk mencurahkan dan mempraktekkan semua hal baik yang sudah teman-teman dapatkan malam hari ini. Silahkan bisa di
setorkan melalui kris dari Selaras Damai Jiwa ini, dan Mind Investment ini akan dikelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Oke? Nah, teman-teman, untuk mengakhiri acara malam hari ini, yuk kita akhiri juga dengan sesuatu yang baik, dan saya ingin mengundang kembali Bung Ignacio Rin Johannes untuk menutup acara malam hari ini dengan doa. Ya, oke, baik. Semuanya saya pandu dalam doa secara universal. Semuanya boleh tutup mata dan tundukkan kepala. Dengan penuh rasa syukur, kami telah melewati waktu yang indah bersama-sama. Dan semoga Tuhan setiap ilmu dan inspirasi dan energi positif yang kami terima hari ini menjadi bekal untuk melangkah lebih sehat, lebih kaya raya, dan lebih bahagia. Mari kita semua bawa pulang dengan semangat ini untuk kita bagikan dalam pekerjaan, keluarga, lingkungan kita. Dan semoga setiap kita tetap dipenuhi kedamaian daripada Tuhan, pikiran kita penuh dengan kejernihan, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehadiran, untuk kebersamaan, dan untuk kesempatan yang berharga ini. Dan kami menjaga rasa syukur ini dan terus melangkah maju dengan semangat yang baru. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas doanya. Teman-teman, akhir kata saya undur diri, dan Abundant Team yang bertugas hari ini juga undur diri dari hadapan teman-teman. Saya doakan semoga hari-hari teman semua makin SKRB ya. Dan untuk terakhir kalinya, apa kabar teman-teman? Sehat? Sehat. Kaya raya? Bahagia. Bahagia. Terima kasih Juki. Sampai ketemu Kasih di yo. pertemuan Abundant Team, thank selanjutnya. you. Good, Suki. Thank you teman-teman Pak Gung, semua. thank you Pak Gung. Berhenti. Coach Ron. Cindy. Thank you Coach Roy. Terima kasih semuanya.